Tes tes tes. Oke. Halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal membuat segmen baru. Jadi apa tuh nama? Ini sudah ada dari awal channel. Di nama itu adalah Vimau Ngobrol. Atau gue pengen ganti kayak podcast atau podcast, Vcast atau apa, gue nggak tahu lah namanya. Tapi jelas masih pakai Vimau Ngobrol. Jadi ini tuh segmen apa tuh namanya, video atau konten yang sebenarnya udah lama banget nggak gue bikin. Terakhir itu gue Vimau Ngobrol itu adalah ngebicarain manga apa aja sih yang gue punya. Dan video kayaknya udah gue take down soalnya kayak ada copyright sedikit lah kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih palingan. Jadi kita mulai lagi lah untuk apa tuh namanya, untuk apa tuh namanya, pemulaian channel ini. Pemulaian lagi untuk segmen Vimau Ngobrol, dan kayaknya ini bakal lebih ke arah per musimnya. Jadi gue bakal bikin per musim. Misalkan kayak kan judul daripada video ini adalah Spring 2022 sejauh apa gitu. Atau apalah gitu kan gue bikinnya. Gitu kan. Sejauh ini kayak gitu kan misalkan. Gue belum nentuin sih judulnya. Tapi yang jelas di sini gue bakal ngomongin anime Spring yang gue tonton sejauh ini, tentang pendapat gua gimana ceritanya berjalan, terus bagaimana pendapat gua nikmatin atau enggak. Itu gua jadiin semuanya dalam satu episode ini, satu konten ini begitu. Jadi sebagai first impression daripada Spring 2022. Jadi benar-benar kayak sepanjang ini kan udah hampir 2 episode cuma itu udah pada 2 episode kan, atau 3 episode. 2 atau 3 episode lah, 2 sampai 3 episode udah pada keluar gitu kan. Jadi apa tuh namanya, bisa lah disebut sebagai first impression gua sebagai reaction ya, maksudnya reaktor, dan juga sebagai penikmat anime. Ya langsung aja kita mulai dari yang paling bawah, karena yang paling atas itu pasti yang paling terkenal. Jadi yang paling bawah itu yang gue ikutin apa? Misalkan di sini ya. Di sini nggak ada yang gue ikutin. Jelas Shinchan, bahkan baru no sini yang salah satu yang dari musim kemarin gak gue ikutin. Ratingnya 5,5. Gue gak tahu kenapa nih. Boruto gue ngikutin, Conan gak ngikutin, One Piece gue gak ngikutin. Iron Blooded, Orphans, oh terus ini ya, Yatogame gue tahu nih manganya. Tapi gue gak tahu dia ada animenya ya. Oke. Ini Kyoto Senki gue ngikutin, dia cukup terkenal juga. Onipan with Studio, ini kalau gak salah cuma berapa menit doang deh animenya kalau nggak salah ya. In Ikitosen ini waktu itu cukup dibahas juga, karena ini tuh salah satu anime ecchi pak yang cukup terkenal kalau nggak salah, lupa deh gua. Nah terus di sini ada lagi Healer Girl. Terus ini gua nggak ngikutin Gonjono Van Verdi kalau nggak salah, yang kuda ya, gua nggak ngikutin, gua nunggu batch. Nah ini dia anime pertama yang akan gua bahas dari awal ya. Yaitu adalah nih kita pencet, berjudul Sachiku-san wa Yojo Yurei Iya Saretai, Miss Sachiku and the Little Baby Ghost. One of apa tuh namanya, series yang gua tonton musim ini, tapi nggak gua reaction. Jadi ini tuh gua tonton secara pribadi, dan alasan kenapa gua nonton ini sebenarnya awalnya itu adalah gua ngeliat cuplikan di YouTube. Jadi di YouTube itu ada kayak semacam cuplikan anime-anime biasa, tau lah cuplikan gitu kan. Nah gua ngeliat dia itu kayak megang kayak semacam ada kayak loli gitu, megang kayak semacam apa sih namanya, toa gitu ya, toa yang diomongin itu biasanya buat orang orasi gitu. Nah itu tuh diomongin kayak pergilah, suaranya awal serem, tapi pas masuk tak lah kok imut gitu. Jadi pas gua tonton itu lah, oh ini anime update yang musim ini. Kayak gue cari kan, dan ternyata dia update TV Station barengan kalau nggak salah sama apa ya, gue lupa, pokoknya update TV Station lah kayak gitu. Nah itu tuh bener-bener kayak apa ya, bener-bener kayak gue tuh aduh kayak seru nih gitu kan. Akhirnya gue tonton episode 1, gue tonton episode 2, aduh adem cuy. Kayak isinya itu kayak apa ya, jadi si MC-nya itu cewek gitu kan. MC itu kayak pekerja gitu, dan dia tuh selalu lembur, dikasih tugas mulu sama atasannya, selalu lembur. Dan si bocah hantunya ini itu tuh kayak merasa kasihan sama si MC-nya ini, dimana apa tuh namanya, dia tuh selalu kayak kerja sampai malam, lembur sampai besoknya kayak gitu. Bener-bener kayak capek banget, bener kayak kasihan banget lah. Makanya dia
berencana untuk kayak ngomong kayak pergilah kayak gitu agar si MC-nya itu bisa pulang terus istirahat kayak gitu. Biasanya kan kita kalau dengar suara hantu atau kayak ngomong kayak tiba-tiba pergi kayak gitu kan, itu kayak serem banget, kayak di mana itu kayak teritorinya mereka, dan kayak kesana kita nggak boleh gangguin lah di situ. Tapi nyata di sini tuh kayak tujuan itu dibuat lebih imut gitu, kayak pekerjaannya itu kayak lembur, dan si hantunya itu kayak apa tuh namanya, lebih apa tuh namanya ya, kasian lah kayak gitu, lebih imut, di visual lebih imut dan kasian kayak gitu. Tapi dia tuh baik hantunya. Ini kayak 11-12 kayak Senko, lu tahu aduh gue lupa judul apa ya, Senko-san yang pekerja juga. Tapi di Senko-san kan dia kayak dewa apa gitu, gue lupa deh. Pokoknya kayak semacam yokai gitu kan, yokai apa dewa sih, gue lupa deh. Yang dia itu jadi bukan ibu rumah tangga sih, kayak yang di rumah tangga dibantuin si MC-nya itu kan yang pekerja. Nah, kalau di sini MC pekerjanya itu dibantuin sama hantu ceweknya ini. Itu ya kelembur gitu lah. Aduh, lucu banget loh kalau saya tonton. Benar-benar lucu gitu. Dan apa tuh namanya, gue nikmatin banget. Benar-benar kayak setiap episode tuh gue kayak pengen lihat lagi episode berikutnya kayak gimana. Bener-bener ini kalau misalkan gue tahu bakal sebagus ini, maksudnya gue bakal suka banget, gue bakal reaction ini sebenarnya. Jujur aja benar-benar lucu banget gitu, benar-benar kayak gitulah. Ya gitulah pokoknya animenya gitu. Ya, coba kita langsung aja ke anime berikutnya. Dan ini gue kasih 7 ya. Biasanya pengawalan itu gue kasih 7 ya biasanya, untuk anime-anime kayak begini emang biasanya gue kasih 7. Jadi kayak ya gitu sih. Oke, langsung aja kita berikutnya. Di sini ada Kingdom, ada Love Live. Gue nggak tahu ngikutin Love Live. Gue terakhir nonton Love Live itu season berapa ya? Season 2 daripada Love Live yang pertama, yang Muse ya namanya. Gue lupa. Pokoknya yang nama grupnya itu Muse. Kalau yang Summer, gue lupa judulnya. Yang Aquarius, Aqua apa begitu, gue lupa. Yang kedua itu gue ngikutin. Jadi yang berikut-berikutnya ini gue nggak ngikutin kalau yang Love Live. Gue cuma ngikutin yang pertama yang ada si Maki apa siapa ya, gue lupa ya. Maki sama Nikoni sini, ya pokoknya Nikoni tahu kan lah. Itu gue ngikutin tuh yang 2 season. RPG Fundokusai gue nggak tahu ngikutin. Ini kan Isekai kan ya. Love All Pay gue ngikutin. Konoli Healer gue ngikutin. Nah ini nih, Heroin Tarumono Kiraware Heroin to Naisho no Oshigoto, anime yang kedua ya yang gue ikutin musim ini. Apa tuh namanya ya, inilah ya. Ini gue kasih berapa ya, first impression 7 juga. Jadi 2 episode 7 gue kasih nilai. Apa tuh namanya, jadi ini tuh cerita, ini alasan gue ya kenapa. Jadi pas awal-awal nih kan gue itu kayak beda gitu kan, dimana kayak YouTuber lain tuh kayak bikin konten apa sih yang bakal gue tonton di musim berikutnya, gue enggak. Jadi gue tonton karena sebagai first impression gue kayak gitu. Nah dengan adanya video ini, itu tuh kayak pilihan gue itu bener nggak sih kayak gitu loh. Jadi gue tuh ada yang namanya pertimbangan yang harus gue ambil kalau gue pengen reactionan. Nah alasan kenapa gue ngambil ini anime sebenarnya gue nggak tahu ya. Apa tuh namanya, kenapa jarang banget orang yang tahu nih anime Heroin Tarumono atau To Become a Real Heroine ini. Coba alasan kenapa gue ngambil nih anime untuk direction di channel gue itu adalah karena ini tuh mengingatkan gua dengan shoujo anime. Jadi kayak MC-nya itu kan cewek gitu kan. MC cewek itu kan pasti kayak tipikal cerita shoujo kayak gitu kan. Dan si siapa namanya? Hiyori kan Yuzu sih anjir. Hiyori itu imut banget gitu sebagai MC pas pertama kali gue nonton episode 1 gitu kan. Menarik banget nih konsepnya, kayak dia tuh menjadi manajer daripada idol. Kan kalau lu nih kalau misalkan lu nonton channel gua dari awal, lu coba cari aja video terlama gua. Video terlama gua itu bukan kayak anime-anime populer atau anime-anime yang berat atau apa. Enggak, anime pertama gitu lah Oideo apa gitu, gue lupa judulnya. Jadi kayak dia itu Nyakopan ya namanya. Nyakopan mah Attack on Titan. Siapa sih namanya? Gue lupa nama MC-nya. Gue lupa, pokoknya lu cari aja bukan Oideo apa ya? Oideo mah dia mah hentai anjing. Apa ya? Ya pokoknya gitulah. Coba gua ini dulu ya. Gua coba cari dulu nama animenya. Gua matiin dulu nih. Jadi lu coba cari aja. Jadi di channel gua itu tuh ada anime pertama, apa ya namanya ya?
Anime pertama gua judulnya itu, bentar gua coba cari yang terlama. Oshiga Budokan. Kok Iide sih anjir? Oshiga Budokan. Bentar nih, gua cari di sini ya. Oshiga. Nah, nih. Nah, ini dia. Oshiga Budokan Itekuretara Shinu. Kayak gitu. Ini anime pertama gua di channel ini. Jadi kayak kenapa gua milih ini? Sebenarnya karena memang tipikal cerita kayak begini itu yang gua suka kayak gitu. Jadi kayak tipikal shoujo yang memang menarik banget lah kayak gitu loh. Dan si sini MC-nya itu siapa ya namanya ya? Eripio, terusnya ada Maina. Itu hubungan mereka itu kayak apa ya, sebagai fans dan idol yang sebenarnya gua cukup suka juga konsepnya kayak gitu kan. Nah, di anime yang ini nih, Heroine Toromono itu punya vibes yang sama, makanya gua ambil gitu. Tapi bedanya sih dia si ceweknya ini menjadi manajer daripada grup idol laki-laki ya gitu. Bukan kayak grup idol cewek. Jadi kayak lebih straight lah. Kalau di kayak sebelum itu kan ada something Yuri-nya gitu kan. Ada something yang memang, tapi jatuhnya sih ke wholesome sih, Yuri wholesome kayak gitu. Jadi ya itu menjadi kenapa gue tonton gitu. Gua suka banget lah animenya. Jadi salah satu anime yang gue tonton pertama kali gitu. Cari aja di channel gue gitu. Nah, untuk impresi pertama gue itu adalah itu bagus banget. Kayak kita udah sudah diperkenalin karakter daripada si Hiyori yang lucu banget sebagai MC, dimana dia itu kayak nggak perlu kayak bukan nggak perlu sih, jatuhnya kayak orang yang kayak dari desa, terus dia itu kayak kebingungan di kota itu mau ngapain, terus kayak harus yang namanya bekerja sih, kayak harus menyesuaikan diri di kota kayak gimana, terus dia harus nyari pekerjaan juga, ngebantuin orang tuanya dan lain-lain. Itu kayak lucu banget gitu, kayak tingkahnya dia tuh pokoknya kayak lucu banget lah gitu, nggak ngerti gua, pokoknya kayak dia akhirnya accidentally ketemu sama salah satu anggota idolnya yang kata di polisi, terus kita membentuk hubungannya mereka kayak kayak akhirnya si Hiyori itu tahu tentang sifat aslinya daripada idol sebelum dia kenal sama idolnya gitu. Jadi kayak dia tuh kan gak pernah kenal sama idol karena dia orang desa gitu kan, gak pernah ngerti idol itu apa sih kayak gitu kan. Jadi dia itu gak ada fase dimana dia itu kayak ngefans dulu atau kayak apa, jadi langsung jadi manajer. Dan dia tuh tahu karena first impression dia sebagai orang ke idol itu adalah ya idol itu palsu gitu loh. Sifatnya tuh nggak seperti itu di depan kamera. Jadi kayak ketika dia kayak gue nggak tau suka idol itu tuh karena itu tuh lucu banget gitu. Jadi kayak nggak kayak kalau di yang sebelumnya tadi kan Oshiga Budokan itu kan dia ngefans gitu kan. Kalau di sini dia itu ya sebagai manajer yang dia tuh nggak tahu idol kayak apa, ya udah dia cuma pengen kerja aja. Dan mungkin nanti dia bakal ada something hubungan yang memang kayak kan sekarang kan si dua orang itu tuh kan bener-bener kayak lagi strict banget kan, bener-bener kayak rival padahal di dalam satu tim yang sama gitu. Si yang di lip itu gue lupa nama cowoknya siapa sih. Nih Someya Yuichiro sama si Basaki Aizo, MC-nya Suzumi Hiyori. Bener-bener lucu banget ya si Hiyori, bener-bener asli dah. Ini kayak mereka itu lagi saling tengkar kan masing-masing, bahkan mereka satu grup. Nah itu mungkin dengan adanya hadirnya Hiyori mereka lebih dekat kayak gitu. Itu sebenarnya yang menjadi alasan kenapa gue suka sama nih anime sih sebenarnya. Ya pokoknya intinya versi pesan gua ini bagus, benar-benar worthy lah untuk diikutin. Ini tuh anime yang karakternya itu adalah karakter Honeyworks ya. Mana ya? Karakter Honeyworks ini. Jadi kayak Honeyworks itu kan kayak di dalam kayak semacam grup gitu kan, atau member atau apa gitu daripada Honeyworks gitu. Bukan grup member sih. Apa sih namanya, kayak ada satu kayak karakter yang dibuat di dalam gimana sih ngomongnya? Honeyworks itu kayak semacam ini kan, kayak grup musik gitu. Dan dimana karakter mereka itu karakter original, kayak Love Live gitu loh. Kalau Love Live itu kan yang tampil sebagai diri dia itu kan karakter fiksi gitu kan. Nyanyinya atau VA-nya atau nyanyi itu kan beda, memerankan karakternya si Love Live itu kayak gitu. Beda kan kalau di sini Honeyworks ya. Ini Heroine Toromono gua kasih 7 untuk awal-awal, emang bener-bener solid banget 7 sih. Nah yang berikutnya ini adalah Doraemon, anime yang bertema keluarga atau bertema soul keluarga yang
update pada musim ini. Ini salah satu anime yang sebenarnya gua suka juga. Kenapa gua nonton anime? Sebenarnya pas awal-awal pemilihan gua pengen nonton anime itu sebenarnya cerita keluarga itu nomor satu kalau bagi gua. Benar-benar mau dia waktu itu Kakushigoto gua nonton per minggu. Doraemon, terus nanti summer nanti itu ada anime pokoknya yang tentang anak yakuza gitu. Gue lupa, pokoknya yang ceweknya itu rambut merah, terus yang cowoknya itu kayak member yakuza gitu kalau nggak salah, yakuza terkuat gitu, gue lupa. Pokoknya itu benar-benar bakal gue tonton. Pokoknya cerita keluarga itu selalu terdepan kalau. Kenapa? Itu gue pernah bahas juga di Spikes Family. Nanti gue bahas pas akhir-akhir aja ya, barengan sama yang lain juga bahas-bahasnya. Apa tuh namanya, Doraemon ini jadi karena punya cerita keluarga jadi gue ambil. Dan gue gak nyesel sih sebenarnya. Jadi ini tuh ceritanya itu si MC-nya aka si Nagomu Irino itu tuh balik ke Kyoto, balik ke tempat orang tuanya, dimana dia dapat kabar kalau misalkan si ayahnya itu apa tuh namanya hospitalized atau di masuk rumah sakit. Tapi ternyata enggak, pas nyampe ke rumah ternyata si Nagumo itu si ayah itu masih sehat. Jadi dia cuma kayak sakit ya bentar doang. Nah kira dia ya balik ke tempat orang tuanya langsung dipukul sama ayahnya gitu kan. Dan dia akhirnya ketemu sama successor atau apa tuh namanya, yang akan menjadi penerus daripada toko itu, yaitu adalah si yang Itsuka nih, si bocahnya ini, Yukihira Itsuka. Ya, Itsuka ini salah satu anak kecil yang ceritanya juga cukup sedih, di mana dia itu ternyata ditinggal sama si ayahnya. Kita masih belum tahu alasan kenapa ayahnya meninggalkan dia, tapi yang jelas itu tuh cukup berdampak kepada karakternya Itsuka, di mana Itsuka itu lebih dewasa gitu kan, di mana dia harus menjadi successor atau menjadi apa sih successor itu, penerus daripada tokonya itu, makanya dia harus bersifat dewasa gitu kan, berkebalikan dengan si MC Irino Nagomu, di mana dia itu kayak lebih ke childish. Dan itu menurutku cukup kontras sih, cukup lucu lah interaksi di antara mereka, kayak Yukihira Itsuka yang anak kecil tapi dia bertingkah kayak orang dewasa, kayak lebih kompeten lah dibandingkan Irino Nagomu atau Nagomu yang dipanggil lah, yang dimana dia itu kayak anak kecil banget, bahkan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Sampai di episode 3 kemarin, kalau nonton episode 3 itu benar-benar sampai pacarnya pun lebih kompeten dibandingkan dia gitu, mantan pacarnya ya lebih kompeten dibandingkan dia. Jadi kayak lucu banget lah hubungan mereka gitu. Tapi si Itsuka ini kayak mulai yang namanya menerima kasih sayang orang tua dari si Nagomu gitu, dari si Nagomu. Mulai kayak terbuka. Akhirnya si Nagomu itu kayak mulai berperan sebagai ayah pengganti, dan menurut gua itu cukup menyentuh hati gua banget sih. Benar kayak menghealing gua banget, kayak apa tuh namanya, cita-cita kayak beginilah sebenarnya yang gua suka gitu, yang sebenarnya harus lebih dieksplor lagi sebenarnya. Kayak gitu sih. Dan ini 12 episode ya Nagomu ini. Jadi first impression kayak ini cerita keluarga sih. Ya pas awal-awal gue pengen ngambil ya karena ini cerita keluarga. Dan ini Soul itu harus menjadi tontonan wajib kalau misalkan lu nonton per musim, karena bisa menghealing lu gitu. Healing. Gitu sih. Awal-awal gue kasih 7 ya. Emang ini ya solid 7 sih sebenarnya. Awal-awal pemulaian, jadi kayak nggak terlalu berat banget, nggak terlalu into banget, nggak terlalu wow banget, tapi ya dalam, deep, dan juga bagus aja sih kan. Bener 7 banget sih. Kalau 8 itu biasanya yang dimana dia itu bisa yang namanya ngebuat orang tertarik untuk nonton. Nah kalau Doraemon ini emang kayaknya terlalu segmented, atau terlalu bukan segmented sih bacanya ya. Contohnya terlalu fans yang memang into banget Soul yang mau nonton Doraemon, karena karakter desainnya, terus ceritanya pun juga sebenarnya kalau lu nggak bener-bener into Soul banget, itu mungkin juga jarang banget ditonton. Gak bakal jarang banget orang yang mungkin tertarik lah nonton Doraemon. Tapi ya lu kalau mau nonton bisa nonton juga. Nah Awashi gua nggak ngikutin, karena biasanya kalau anime sport lebih enak nonton. Hotsukai Reimeki gua nggak ngikutin. Nanti gua bakal bahas nih kenapa gua nggak terlalu into banget isekai untuk reaction dan ton. Nanti gua bakal bahas belakangan. Paripikome. Nah, ini salah satu anime yang gua tonton musim ini dan menjadi salah satu anime yang mungkin viral ya, opening dan ending openingnya yang cukup viral di TikTok dan khususnya di Indonesia. Jadi waktu itu ada, bahkan si Jared pun dia punya cover. Kalau misalnya lu tahu Jared, carilah di YouTube Jared, apa tuh namanya?
gue lupa. Pokoknya dia tuh kayak VTuber mungkin ya, dimana dia nge-cover lagu Paripikome yang ngacak lagunya beli ciki-ciki ya, ciki-ciki bang bang atau apa gitu gue lupa. Terus gabungin lagunya sama Aku Bete Sama Kamu kayak gitu. Itu lucu sih, lucu banget. Dan itu emang viral itu karena itu semua karena digabungin sama Aku Bete gitu. Jadi ya pokoknya gitulah. Sebenarnya first impressionnya gue kenapa ngambil nih, bukan first impression nih, kayak pas pertama kali gue ngeliatin series, belum episode 1 belum keluar nih, gue ngambil series ini kenapa? Itu tuh sebenarnya karena Zhuge awal. Jadi kalau misalkan lu main Dynasty Warrior atau apa tuh namanya, yang tahu-tahu pokoknya entah lu tahu cerita tentang 3 negara atau 3 kerajaan, 3 kingdom lah, 3 kingdom di Cina. Itu tuh ada negara Shu, Wei, dan Wu kalau nggak salah. Wu itu kalau di Dynasty Warrior itu warnanya tuh agak-agak oranye. Wei itu yang warnanya itu agak-agak biru. Nah Shu itu yang warnanya itu agak hijau-hijau putih, hijau-hijau gitu deh kalau nggak salah. Kalau misalkan lo main Dynasty Warrior pasti tahu lah. Nah Zhuge Liang itu salah satu petinggi atau strategis daripada Shu gitu. Nah alasan kenapa gue tertarik banget nonton ini karena tipikal cita-cita yang reincarnation ke masa depan, atau entah kenapa melibatkan cerita sejarah tokoh sejarah yang ada di real life itu tuh sebenarnya cukup menarik gitu. Karena contoh salah satu yang paling terkenal itu adalah Drifters, salah satu anime yang gua tuh pengen banget ada lanjutannya. Itu benar-benar kayak semua tokoh sejarah itu dimasukin ke sana semua, atau kayak Record of Ragnarok yang tuh bisa tokoh-tokoh sejarah juga dalamnya. Itu bagus banget kan. Jadi tokoh-tokoh sejarah itu yang dimasukkan ke dalam cerita, oh itu cerita apapun itu biasanya bagus. Paripikome gue ngeliat itu kayak gitu. Dan khususnya ceritanya cukup menarik, dimana Zhuge Liang yang seorang strategis 3 negara gitu kan dari Shu itu tuh terlahir kembali atau dikirim lah, atau ya pokoknya terlahir kembali ya, reborn atau reincarnation atau apa penyebutannya, ke masa dimana di masa depan, di masa yang sudah damai, di masa yang memang isinya itu adalah musik. Dan akhirnya dia menjadi strategis daripada Eiko, yang dimana Eiko ini adalah seorang cewek yang dimana dia itu penyanyi yang pinter banget nyanyi tapi dia nggak ngerti strategi, dan dia itu benar-benar kayak underrated banget, underdog banget karakternya. Padahal dia tuh bagus nyanyinya dan bisa menyentuh Zhuge Liang sekali tampil. Itu udah suatu hal yang wow banget kan, maksudnya bisa ngebuat Zhuge Liang yang apa tuh namanya literally jarang banget dengan musik modern tiba-tiba langsung suka. Maksudnya cukup wow gitu. Berarti emang kemampuannya si Eiko itu memang diakui kan oleh strategis terkenal gitu kan. Gitu. Jadi konsep itu menarik, dimana pokoknya ini berkutat kayak strategis terbesar Shu gitu kan, Zhuge Liang itu apa tuh namanya menjadi semacam manajer atau ya manajer daripada penyanyinya si Eiko. Mungkin nanti dia punya penyanyi lain, kalau salah yang rap itu juga bagian daripada apa tuh namanya, bagian daripada nanti dia bakal manajer juga. Yang rap gue lupa nama siapa tuh yang rap, kalau misalkan gue lupa dia mencoba episode berapa ya. Ya itu sih untuk impresi pas kenapa gue pengen ngambil, karena ada Zhuge Liang di dalam. Tapi pas akhirnya pas gue nonton 3 episode, ini kan udah 3 episode ya, bagus banget. Gue apa tuh namanya bener-bener kayak ekspektasi gue itu kepada anime itu terjawab. Dan apa ya, gue mengharapkan anime itu berjalan kayak begini, dan ternyata benar-benar berjalan kayak gini. Jadi kayak karakternya si Zhuge Liang gak hancur. Kemarin kan banyak tuh ada yang bilang kan, dimana karakter-karakter yang memang melibatkan karakter sejarah di dalamnya itu tuh pasti karakternya itu cukup apa ya, cukup berbeda dibandingkan sejarah aslinya. Bukan cukup berbeda sih, cukup apa ya, cukup gimana gue ngomongnya, kayak nggak terlalu jauh, kayak itu terlalu jauh lah sifatnya dibandingkan yang versi sejarahnya. Dan ternyata banyak orang-orang yang ternyata ngikutin cerita 3 negara menganggap bahwa Paripikome ini untuk Zhuge Liang dia itu nggak terlalu break karakternya. Jadi kayak benar-benar dia itu sebagai karakter yang seperti itu, dan cocok banget dengan Zhuge Liang yang seorang strategis yang pinter dan lihai dalam bermain otak, pemikiran dan lain-lainnya. Ya gitu, strategi dan apa tuh namanya ahli taktik. Itu benar sifatnya itu emang kayak gitu. Dan gue cukup merasakan itu sih sebenarnya, kayak ya udah dia seorang strategis yang memang cocok banget dan kalem, tertawa, terus tapi dia itu benar-benar kayak nusuk lu tak kayak gitu, kayak cekatan. Padahal dia itu baru masuk ke dalam dunia musik ini gitu. Jadi kayak baru masuk ke dunia musik mungkin gak sampai 2 minggu ya, itu langsung nyari tempat hotel untuk konser berikutnya. Dia langsung ngambil strategi, dia harus nyari tahu yang lu kan kayak kata pas di mau tampil di panggung yang awal-awal tuh, yang dia ngelawan yang cukup terkenal, yang dia tuh kayak ngedance itu, gue lupa tuh namanya siapa.
yang rambutnya pendek, pokoknya yang dia selebgram juga. Itu kan dia langsung pakai komputer. Gue pas itu gue baru sadar lah, kok Zugeliang udah bisa pakai komputer gitu kan. Jadi kayak Antena itu hidupnya itu udah lumayan panjang, dia tuh udah mulai yang namanya beradaptasi lebih lah. Bisa pakai komputer dia cuy. Dan dia ngerti handphone gitu loh. Maksudnya dia udah ngerti mana handphone. Jadi intinya Zugeliang itu benar-benar kayak pinter banget beradaptasi dalam keadaan. Terus dia langsung bisa nentuin strategi dengan kondisi-kondisi yang ada. Maksud gue itu menggambarkan seberapa jeniusnya Zugeliang. Dan menurut gue itu wow banget sih gimana cara mereka untuk bisa menghandle sifat itu, dimana jeniusnya itu nggak perlu kayak dijelasin kalau misalkan dia itu jenius. Penonton itu nggak perlu, meskipun mereka nggak tahu Zugeliang siapa, tapi pasti dengan lu melihat karakter Zugeliang kayak begitu, itu tuh pasti kayak menggambarkan oh ini orang emang jenius strategi. Jadi nggak perlu jelasin dia itu adalah seorang jenius strategi. Gue itu jenius strategi, dia memproklamirkan diri atau apa nggak perlu. Jadi kayak langsung strategi tak dia bisa menentukan strategi dengan model zaman depan, masa depan gitu kan. Itu kayak tak itu udah menggambarkan kayak dia tuh bisa beradaptasi dengan baik. Kejeniusan dia tuh muncul dengan tindakannya dia, dan menurut gue itu bagus banget sih kayak gitu. Apa tuh namanya, itu sih untuk impresi gue untuk karakter Zugeliang. Dan Eiko itu salah satu karakter yang cukup apa ya terang sih kalau menurut gue. Dia itu apa tuh namanya, berambisi, passion sama dia nyanyi. Awalnya tuh pas awal episode 1 ya, itu cukup dark juga lah. Maksud gua kalau nggak salah dia pengen bunuh diri ya kalau nggak salah ya, dia tabrak kereta. Terus akhirnya dia tuh diajak sama si yang bosnya itu untuk dengerin lagunya siapa itu, pokoknya penyanyi yang dari Amerika itu kan. Terus didengerin, akhirnya dia mulai kayak termotivasi untuk bisa nyanyi kayak gitu. Itu cukup dark juga sih episode 1 episode 2 ya, gue lupa deh. Episode 2 deh kalau nggak salah, gue lupa deh. Cukup dark juga, maksud gue cukup gelap untuk kasusnya Eiko. Tapi ternyata dia berhasil maju, tapi dia kan nggak tahu strategi kan. Jadi dia benar-benar menurut gue beruntung banget ketemu sama Zugeliang. Jadi dia bisa menggain karir dia lah kayak gitu. Gue suka banget sih interaksi di antara mereka ya. Maksud gue interaksi di antara Komei atau Zugeliang sama si Eiko. Eiko itu benar-benar kayak karakter yang terbuka banget, karakter yang terbuka dalam bahasanya ya, terbuka terlalu negatif ya, kayak terlalu apa ya, open banget lah gitu. Kayak gue ada untuk ya gue pengen jadi penyanyi kayak gitu. Makanya dia apa tuh namanya, percaya sama si Komei, dia bisa ngelakuin itu strategis gitu kan. Wow sih ya, itu sih ya. Dan dia dapat 8,32 di MAL, dan di sini gue ngasih 7 karena memang first impression gitu kan. Dan gue bisa naikin ke 8, cuma ya mungkin bisa ya gue kasih 8 lah nanti, ini ya. Tapi gue nanti ini ya. Dan sini ada yang kasih 10, 9, 8, 7. 7 ini sebenarnya yang benar-benar solid sih kalau menurut gue. 7 ya. 8 oke lah, 7,5 sih sebenarnya jatuhnya, bukan 8. Ya, palingan 8 juga bisa sih gue masukin 8. Oke, yang berikutnya Shokei Shoujo no Virgin Road. Gue ngikutin, Shoujo nggak ngikutin. Kaiwa Sekai Seifuku ini gue nggak ngikutin. Gue nonton batch nih yang ini. Nah, di sini adalah Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishi de Sekai desu. Kenapa gue ngikutin ini? Sebenarnya gue pengen bahas ini di ending ya, tapi nanti gue bahas ya. Maksud gue ini Otome Game Sekai gue skip dulu ya. Otome Game Sekai gue skip. Dia adalah Rike Gakoi ni Ochita no de Somei Shitema Heart. Ini gak ngikutin karena gue nunggu batch. Gue nonton season 1-nya sih, tapi gue nonton batch aja. Untuk Kakao no Inazuke ini gue ikutin, nanti gue masukin ke plan to watch. Dan ini gue bakal reaction, aman aja. Nah, kalau Summertime Render, nah ini untuk yang Otome Game Sekai nanti ya. Ini anime isekai, jadi gue bakal bahas alasan kenapa gue itu gak reaction isekai, alasan kenapa gue tuh gak into banget isekai. Cuma itu mungkin nanti gue bahas lah di ending sama beberapa hal lah gitu. Summertime Render. Nah, di sini Summertime Render ini tuh anime pertama yang apa ya, misteri ya, maksud gue yang tentang time lapse yang yang channel Filmoration yang pertama kali gua tonton yang dark. Yang pertama itu adalah palingan yang Tokyo Revengers ya. Tokyo Revengers gua ngikutin kan dari awal. Dan apa tuh namanya, Summertime Render yang kedua yang tipikal kayak Re:Zero kayak gitu. Re:Zero aja gua belum nonton di channel ini gitu. Jadi apa tuh namanya, ya ini sebagai anime pertama dark lah yang tipikal kayak Re:Zero. First impression untuk apa tuh namanya, untuk Summertime Render. Sebenarnya kenapa gue awal-awal itu pengen milih atau nge-reaction nonton atau apa itu Summertime Render, sebenarnya karena trailernya. Kalau lu nonton trailernya
di trailer itu ceritanya tuh kayak bener-bener kayak menarik banget gitu. Kayak tiba-tiba dia kayak ini timeless atau apa sih? Banyak yang bilang itu dia tuh kayak Re:Zero, banyak yang bilang dia tuh kayak Tokyo Revengers, banyak yang bilang itu kayak Erased, banyak yang bilang dia tuh kayak itu kayak berhubungan sama time loop kayak gitulah. Dan ternyata pas ditonton itu benar-benar kayak Re:Zero dan kayak Higurashi. Ada yang temen gue bilang kayak Higurashi. Meskipun gue pribadi nonton Higurashi itu cuma yang season pertama itu pun yang lama, bukan yang baru, bukan season 2-nya atau apa. Remake maksud gue, itu tuh gue nggak nonton. Gue cuma nonton yang pertama dong, Higurashi. Dan betul nama tipikal itu juga sama. Dimana kalau Higurashi itu kan dia kayak bertema summer kayak semacam penyakit sih, kayak semacam apa ya, kejadian yang terjadi di summer. Nah bisa jadi di sini itu juga kejadian sama yang terjadi summer juga gitu loh. Gua itu masih menjadi misteri kan, kenapa nama itu harus summer time dan kenapa kejadiannya itu harus di summer. Nah, itu kan cukup menjadi misteri, itu mungkin jadi bagian daripada misteri. Jadi kayak misteri ini tuh kayak anime misteri yang harus yang punya kayak semacam plot point di setiap episodenya dan nanti bakal dieksekusi di episode berikutnya atau apa. Itu gue itu suka banget untuk yang namanya mengobrolin itu loh, kayak misteri di dalamnya, kayak nulis misteri yang ada di dalamnya itu apa kayak gitu, kayak mencoba untuk menelaah sebenarnya nih series mau kemana kayak gitu. Tipikal series kayak beginilah sebenarnya yang para pencinta misteri itu bisa suka lah kayak gitu. Kayak gitu. Nah ini opening dia 8 ya. Sebenarnya gue bisa kasih 8, tapi untuk episode awal 7 lah. Biasanya pas awal-awal itu gue masih kasih 7 lah. Biasanya kalau harus ada gebrakan besar, bang, gue kasih 8. 7 itu udah yang paling standar banget lah kalau menurut gue. Dan ini bagus banget sama Time Render. Dan openingnya bagus banget sih kalau dari gue. Dan ya udah sih itu doang sih palingan. Ya ini cerita yang berfokus ke misteri. First impression gue bagus, bener-bener langsung ke hook banget gue episode 1. Kalau misalnya kalau ngeliat nggak main-main cuy, mereka langsung nembak si MC depan langsung gitu kan, kayak Re:Zero banget ya. Kalau misalkan nonton Re:Zero episode 1-nya itu perlu 40 menit ya kalau nggak salah ya, dan 1 untuk bisa sampai ke titik di mana si Subaru itu dibunuh di awal. Ini punya vibe yang sama, tapi ini tuh langsung kayak misterinya itu langsung banyak, langsung ngumpul, disebar nih plot pointnya. Jadi plot point itu kayak langsung disebar di beberapa bagian di episode 1, terus langsung di ending itu langsung dikasih plot point besar, bang. Ini loh, langsung pemulaian ini misterinya langsung kayak mati. Itu keren sih, bener-bener kayak gue tuh ngerasa kayak wah ini bakal seru nih, bakal bener-bener bakal banyak banget plot point yang bakal muncul. Terus saya kira eksekusi cerita dan misteri di dalam itu bener-bener kayak harus kayak mengeksplor ke mengakar ke yang lain-lain kayak gitu. Tuh keren sih, gue suka banget sih sama Time Render ya. Tipikal cerita kayak ini gue suka, dan dia 25 episode itu udah cukup banget untuk lo menyelesaikan misteri yang banyak di dalam. Kita tinggal lihat nih dia bakal mengarah kemana nih series gitu kan, kita nggak tahu ya, gue nggak baca manga soalnya. Ya itu untuk Summer Time Render. Nah sini adalah isekai lagi, gue nggak ikutin nih 2 isekai. Nah Tomodachi Game ini gue kasih 7 juga. Jadi untuk Tomodachi Game ini udah 3 episode ya gue tonton, gue tambahin 3 episode. Jadi apa tuh namanya, untuk Tomodachi Game ini tuh kayak tipikal kayak Squid Game. Kalau Squid Game kan dia kayak banyak rame-rame kan. Kalau di sini tuh cuma berlima. Dan itu lebih fokus ke masalah psikologi daripada pertemanan. Dan gue sukanya sebenarnya dari pertama itu dari first impression gue ya. Maksud gue kenapa gue pengen reaction di anime dan first impression gue tuh kayak gimana. Jadi awal-awal gue pengen nonton Tomodachi Game itu adalah karena ini anime itu terkenal. Manganya itu tuh terkenal banget men. Maksud gue pas pertama kali dapat announce ini, salah satu teman gue di kampus itu tuh ngebuat story WA gitu, dan apa tuh namanya ngomongin tentang Tomodachi Game. Dan gue mikir kayak, lah emang ini manga terkenal? Karena kan gue tuh baca manga ya pas sebelum gue ngebuat channel reaction. Sampai sekarang gue udah berhenti baca manga. Tapi pas gue sebelum gue ngebuat channel reaction, gue itu baca manga, dan mayoritas emang gue nggak terlalu baca yang dark. Dan Tomodachi Game itu gak pernah gue denger gitu loh. Dan ternyata Tomodachi Game itu cukup terkenal, jadi gue cukup kaget. Dan ternyata pas gue tonton ya emang bener bagus gitu. Untuk first impressionnya, untuk 3 episodenya, kalau gue mandangnya ini tuh kayak gimana, menurut gue autornya itu tuh pinter banget yang namanya ngebuat sebuah game. Ini susah loh, karena gue tuh selalu pas nonton Tomodachi Game itu selalu mikir setelah gue reaction, setelah gue nonton nih, gue selalu mikir gimana caranya si author itu bisa bikin cerita kayak begini. Karena
gimana caranya lu bisa ngebuat sebuah game jadi mana isi itu bisa menguji sebuah pertemanan. Ya notabene itu tuh semacam something yang apa tuh namanya, yang sedikit sentimental lah, atau bukan sentimental apa ya, sedikit cukup menyinggung perasaan, dan akhirnya lo harus memasukkan itu ke logik dan ngebuat itu dalam sebuah permainan. Itu maksud gua kayak itu hebat banget gitu. Maksud gua pas gua pertama kali nonton Tomodachi Game episode 1 kan langsung kasih game tuh ya, langsung kasih game dan lain-lainnya. Gua mikir habis bikin video kayak wah gila, ini sih bakal bagus sih. Kayak dia tuh menguji tentang pertemanan, menguji tentang gimana mereka bisa bersatu atau enggak, gimana caranya lu bisa keluar dari situasi ini bareng sama teman-teman lu, terus gimana caranya lu bisa percaya sama teman lu, bisa percaya nggak sih sama nih orang, terus cari siapa impostornya yang sebenarnya pengen ngancurin pertemanan ini. Terus ada masalah kubu-kubuan juga, ada masalah apa tuh namanya, mereka tuh saling nggak percaya satu sama lain padahal mereka temen. Jadi kayak teman-teman palsu, teman-teman apa tuh namanya yang nggak percaya sama ini, ada orang yang impostor yang pengen ngancurin pertemanan mereka dan lain-lain. Itu kayak digambarkan cuma dalam 3 episode, digambarkan dengan cukup baik gitu. Wow sih, wow banget sih, bener-bener wow kayak gitu. Untuk masalah story mood gua nggak cukup masalah ya. Jadi setiap episode itu punya apa tuh namanya, kelebihannya sendiri, permainan gamenya. Ada hal-hal yang mengagetkan juga, plot twist. Episode 1 langsung dicari siapa sebenarnya penjahatnya, terus kayak si MC langsung di endingnya bang gantung gitu kan. Si MC langsung lo tau nggak warna celana dalamnya si Sawaragi itu, maksudnya kayak what the hell gitu, tiba-tiba lagi suasana tegang tiba-tiba ngomong begitu terus gantung. Terus episode 2 masuk di mana apa tuh namanya, masuk ke game itu, terus saya kira kita diperlihatkan di bagian endingnya si rambut pendek, si siapa tuh namanya gue lupa, itu tuh kaget. Terus ternyata kita tahu kalau misalkan si Sawaragi itu ternyata pacaran sama si yang kacamata, dan lainnya. Episode 3 juga sama, ada plot twistnya juga. Jadi kayak setiap episode tuh ada plot twist kayak gitu. Nah mungkin salah satu yang bikin gua cukup apa ya, terganggu, bukan terganggu sih maksudnya, cukup jadi concern gua juga, itu tuh sebenarnya kayak animasi. Pertama, animasinya itu menurut gua biasa banget. Bener-bener kayak gak ada yang stand out, bener-bener standar banget, standar tapi well done banget, standar tapi well done. Apa animasinya gitu. Soalnya gue pribadi pas nonton trailernya, gue sebenarnya nggak terlalu apa ya, gue tuh berpikir kayak apa tuh namanya, animasinya itu pasti bakal jelek gitu loh untuk Tomodachi Game. Gue ngeliat dari trailernya ya, tapi pas gue tonton itu bagus, biasa aja. Maksud gue kayak gak jelek banget, gak bagus banget gitu. Jadi kayak well done banget lah. Karena ini anime misteri kan, anime game misteri kayak gitu. Jadi kayak animasi bagus tuh nggak berperan penting banget lah kayak gitu kan. Apa tuh namanya? Ya udah sih itu doang. Nah terus yang kedua menjadi concern gue adalah banyaknya sistem-sistem game yang langsung dijelasin. Feels ketika lu baca manga sama feels ketika lu nonton anime itu beda. Kalau lu baca manga, ketika lu ngelihat sebuah peraturan dijelasin, lu bisa ngebaca itu sampai lu ngerti gitu loh. Gue ngomong ini kalau usah di Specs Family juga. Feels penonton itu beda. Makanya pas dijelasin kayak ini peraturannya nih, tolong dibaca ya. Kan mau gak mau kita harus ngepost gitu kan. Mau ngomong kita harus ngepost. Dan gue pribadi kan nonton sebagai reaction gitu kan. Dan gue harus nonton itu tuh langsung jalan, langsung selesai gitu. Jadi kayak gak bisa gue berhentiin kalau emang gue apa tuh namanya, emang standar channel gue kan begitu, dimana gue harus nonton fullnya dulu gitu loh, cara nonstop, jadi biar nanti lo bisa ngikutin. Itu kan cukup terganggu juga, kayak misalkan gue kayak banyak banget kayak peraturan akhirnya gue bingung banget, mau gak mau gue harus ngulang lagi, harus rewatch lagi biar gue ngerti kayak gitu. Jadi terlalu banyak ya namanya peraturan yang kira dimasukin dalam satu episode. Tapi itu bagus banget, itu bukan suatu hal yang mengganggu mas, ini cuma kayak apa ya, cuma jadi concern gue yang akhirnya membuat gue tuh lebih double untuk apa tuh namanya, mengerti seriesnya gitu. Emang seriesnya emang harus kayak begitu, dimana lu harus ya namanya, kalau nonton anime ini nih, lu nggak harus ngepost terus tuh biasanya gitu. Kalau nanti ini peraturan harus dibaca dulu, oke. Terus lanjut lagi sampai lu ngerti, terus lu berhenti lagi, terus balikin lagi, nonton lagi kayak gitu. Itu tipikal kayak gitu, anime tipikal kayak begitu nih Tomodachi Game. Ya itu sih kalau untuk first impresinya, dan gua kasih 7 untuk awal-awal. Dan setiap karakternya juga menarik dan misteri daripada si MC-nya itu sebenarnya gue benar-benar nunggu banget sih. Wow sih. Ya itulah ya. Yang berikutnya di sini ada Aharen.
ada di sini Yusha Yamemasu isekai juga. Dan isekai ya kalau nggak salah ya, lupa deh gue. Nanti gue omongin ya kenapa gue nggak nonton isekai. Dead Life gue nonton sampai season 2, season 3 gue belum nonton, jadi gue belum nonton untuk season 4, nunggu batch saja. Aharen, nah Aharen alasan kenapa gue nggak nonton Aharen sebenarnya karena Aharen itu kayak tipik. Gue udah punya nonton yang beberapa anime. Contoh kayak sini ada Kawedake Mori-san, Komi-san, terus ada apa tadi ya? Yaemon, ada ini nih Sachiko-san. Jadi maksud gue untuk gue nonton Aharen lebih baik gue nonton Batch aja. Kayak lebih enak nonton Batch sebenarnya. Tapi gue gak apa-apa sih kalau gue pengen nonton Aharen sebenarnya. Karena gue belum nonton gitu. Nah, yang berikut ini adalah Komi-san season 2 episode 2 ya kalau nggak salah. 2 apa 3 sih? 2 ya. Ya, gue kasih 8. Kenapa? Karena ya ini meneruskan daripada sebelumnya. Kalau misalkan lo tahu gue tuh pernah bahas di mana gue itu udah baca manganya Komi-san sampai lumayan jauh, sampai munculnya salah satu karakter yang akan menjadi rival daripada Komi. Ya lo tahu siapa lah. Gue nggak mau spoiler, tapi yang jelas Komi-san itu gue suka banget manganya. One of manga yang gue pengen banget ada animenya, dan gue bener-bener kayak grateful banget. Grateful banget untuk bisa ada faithful adaptasi gitu. Justice banget lah adaptasinya. OLM mantap anjir. Bener adaptasi itu bagus banget Komi-san. Apa tuh namanya, sebagai manga reader gue bener-bener kayak, ini kan komedi kan, kayak bener-bener kayak dimanjakan banget lah sama adaptasi daripada OLM. Satu khususnya season 2 nya juga cukup oke. Wow banget lah maksud gua untuk kayak penulisannya dan lain-lainnya. Adaptasinya itu, storyboardnya itu kan cukup bagaimana itu cukup kompleks satu storyboardnya, karena harus nyertain kayak kata ini kayak mirip kayak Kaguya-sama gitu loh. Kaguya-sama kan juga sama kan, ada kayak ini tak kayak gitu. Keren sih. Ya untuk awal-awal apa tuh namanya, Komi ya ini sama seperti season sebelumnya, yaitu tetap berkutat di mana si Komi itu kewalseman sebenarnya daripada Komi mencari teman-temannya, dan apa tuh interaksi juga dia dengan teman-temannya. Dan kita diperkenalkan karakter baru, salah satu mamen gua, yaitu siapa tuh gue lupa, ntar gua coba lihat. Nah, Katai Makoto nih satu mamen di mana di episode 1 dia dimunculkan apa tuh namanya, di mana dia tuh sebenarnya nggak punya teman juga, kayak Komi sebenarnya, tapi karena wajah dia yang galak. Lucu banget sih. Tapi dia itu nanti dengan, pokoknya kalau misalkan lu ini ya, dia tuh ada interaksi juga lebih banyak dengan Tadano. Jadi dia tuh kayak bener-bener kayak bestie banget gitu sama Tadano nanti ke depannya kalau misalkan nonton. Jadi dia tuh kayak Komi. Jadi Komi kan bestian dia itu kan Tadano awal-awal. Nah sini juga sama, si Katai itu dia juga bestian juga sama Tadano. Bener-bener kayak lucu banget lah sama interaksinya mereka. Bener-bener cuma Tadano doang yang ngerti gitu loh. Komi yang ngerti Tadano gue ngerti Tadano tuh punya kekuatan apa sih bisa ngerti banget orang gitu. Lucu sih. Ya untuk pesan-pesan benar lucu seperti sebelumnya. Gue benar suka banget Komi, jadi gue nggak perlu alasan sih sebenarnya untuk nonton Komi ya, karena memang gue bakal tonton gitu, karena gue udah baca manganya dan gue benar-benar nikmatin banget teman. Nah kita akan masuk ke pembahasan yang cukup panjang nih untuk kasusnya Kawaii Dakejanai Shikimori-san. Apa tuh namanya, untuk kasusnya Kawaii Dakejanai Shikimori-san, kenapa gue pengen nonton series itu tuh sebenarnya karena apa tuh namanya, Shikimori sebenarnya. Jadi pas pertama kali gue nonton trailer, yang menjadi apa tuh namanya ya, menjadi apa perhatian gue pertama kali untuk nonton di series itu adalah si Shikimori sebagai karakter gitu kan, sebagai cewek gitu. Dimana dari trailernya kita bisa tahu, kita tuh punya feeling bahwa nih cewek bakal jadi best waifu kayak gitu kan of the season. Bener-bener kayak feeling gue itu tetap memang bener gitu. Pas gue nonton episode 1 dan gue ngelihat seberapa sempurnanya Shikimori dan seberapa gimana dia tuh bisa dibuild untuk menjadi seorang yang bener-bener sempurna, itu tuh bener-bener kayak apa tuh namanya, wow banget gitu. Kayak ya maksud gue ngebuat cerita yang emang dibuild untuk ngebuild suatu cewek sesempurna ini gitu. Dan akhirnya gue tonton gitu kan, dan apa tuh namanya, episode 2 dan episode 2 dan menurut gue tuh oke banget. Dari sini gue pengen bahas salah satu penyebab di sini ratingnya selalu turun nih. Jadi dia tuh ratingnya sekarang 7,3 dan gue kasih 8. Dia terlalu jauh banget kan, dimana rating orang-orang tuh 7,3 dan di situ gue kasih 8.
Ini bahasan yang bakal cukup panjang, jadi entah kenapa lo mau dengerin atau enggak itu terserah lo. Tapi di sini gue pengen bahas sebenarnya alasan utama kenapa orang nggak terlalu suka anime. Sebenarnya bukan karena Shikimori, bukan karena apa, tapi karena Izumi aka si MC cowok. Orang-orang itu khususnya ya yang tersebar di internet itu menganggap bahwa Izumi itu karakter MC yang apa ya, yang nggak bener-bener karakter MC yang mereka nggak suka banget, kayak karakter MC yang lemah, yang lembek, yang apa ya, yang nggak bisa ngapa-ngapain, beban dan lain-lainnya kayak gitu kan. Apa tuh namanya, itu memang hal yang benar kayak gitu. Emang Izumi itu dibuild seperti itu gitu, sengaja dibuild kayak gitu, mirip kayak MC yang lain sih sebenarnya, memang dibuat dari awal begitu gitu kan. Tapi di sini gue pengen bahas kayak gini. Kalau misalkan lo lihat di mal nih, apa tuh namanya? Lihat di mal. Di sini adalah the head status tuh. Ada tulisan the head status di sini. I'm sure most are tired of the negativity. So kalau misalkan lo lihat more discussion di sini tuh banyak banget tuh, lihat tuh. What are the bla 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 bla, cute but not the best of the year. Wah, itu karena itu. Awas wrong, ignore this. Shikimori should have been taller. Why do you like this anime? Shikimori seems like perfect girl, cute. So bla 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 bla. Is there another bait anime for lonely whips? Bla 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 kayak gitu. Terus ada kalau misalkan lo lihat apa ya? Kita pokoknya ada. Jadi ada ngomong gimana Marin Gojo is better kayak gitu dibandingkan Shikimori dan Izumi. Gue pengen bahas di sini semua kayak gini. Untuk kasusnya kenapa Shikimori-san dan Izumi, gue pernah bahas ini di episode 2. Kenapa mereka itu cocok gitu kan. Izumi kenapa dibuild seperti itu. Sebenarnya gini, pembuildan untuk Izumi dan Shikimori itu berbeda dibandingkan anime romcom yang lain. Anime romcom yang lain mereka itu kebanyakan mayoritas itu dijadiin stranger dulu di awal. Jadi kayak mereka itu orang yang gak saling kenal, atau mereka saling kenal tapi gak pacaran. Jadi kayak mereka itu dibuild hubungannya itu tuh setelah itu sepanjang cerita. Jadi kayak contoh nih ya, contohnya kayak Tonikaku Kawaii atau kayak apa tuh namanya Taisho Otome. Itu contoh yang dimana mereka tuh langsung dipertemukan pasangan langsung kan, tapi hubungan mereka itu berjalan seiring dengan story-nya kayak gitu. Itu yang paling mendekati ke Shikimori. Tapi terus yang paling lumayan deket lagi tuh misalkan kayak Takagi-san dimana dia kayak udah kenal dari awal kayak Shikimori kan, tapi dia nggak pacaran kayak gitu. Jadi kayak hubungan itu kan dibuat per adegan arc-nya lah kayak gitu. Kalau yang paling jauh kayak Marin dan Gojo yang dimana mereka emang awalnya stranger, terus akhirnya mereka ketemu karena satu hal yang mereka passion, saling membantu satu sama lain, dan ya udah mereka akhirnya mulai dekat mulai menggain perasaan, khususnya Marin ke Gojo kayak gitu kan, kayak gitu. Nah maksud gue pembuildan di Shikimori dan Izumi ini tuh berbeda karena mereka sejak awal yaitu sudah menjadi seorang sepasang gitu loh, dan jadi seorang pasangan gitu loh. Mereka berdua itu udah jadi pasangan gitu. Gimana caranya lo bisa ngebuat sebuah pasangan? Gue cukup jarang yang ngelihat romcom yang dimana sejak awal dia itu sudah jadi pasangan dari awal. Menurut gue itu cukup jarang banget. Ada tapi gue nggak tahu judulnya apa gitu loh. Dan gue baru pertama kali nemu ini lagi dengan Shikimori-san gitu. Pas pertama kali gue nonton, Shikimori-san sama Izumi itu kayak mereka tuh udah saling kenal, udah saling akrab, udah saling menyemangatin sama lain, kayak saling ngetis satu sama lain gitu kan. Kayak Izumi yang selalu nyemangatin, terus si Shikimori yang kayak ngelindungin si MC-nya dan lain-lainnya. Itu tuh udah dari awal udah ada. Dan gimana caranya mereka bisa kayak gitu gini. Cara kerjanya gimana? Nah, ini kalau menurut gua nih ya, Shikimori dan Izumi itu dibuild berbeda dibandingkan yang lain. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Izumi itu tuh literally dibuat ada untuk menjadi trigger daripada sifat-sifat yang yang harus muncul di dalam Shikimori. Shikimori itu di sini tuh benar harus dibuat sempurna. Jadi konsep ceritanya itu adalah ya Shikimori itu seems like the perfect girlfriend. Ini literally di subtitlenya di sinopsisnya. Cute, fun to be around, sweet when she wants to be, but she has a cool dark side that comes out under the right circumstance. Apa sih? Gitulah. And her boyfriend Izumi love to be around when that happens.
Jadi konsepnya itu adalah ya Izumi si Shikimori itu harus dibuild seperfect mungkin dan harus memunculkan semua sifat dari cool, baik, posesif, baik, ngelindungin, terus apa tuh cute ngeblues, terus dia cemburu dan lain-lainnya kayak gitu tuh semuanya tuh harus muncul semua. Dan kalau misalkan lu kesel sama Izumi sebagai MC yang dia tuh lemah atau apa tuh namanya ya, lemah kayak gitu kan, misalnya kayak beban dan lain-lainnya, lu mikirin kalau misalkan bukan Izumi di situ. Karena menurut gua nih ya, kalau menurut gua kayak ini, Izumi itu dibuat sebagai karakter yang pertama dia tuh beban, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, dia harus dilindungi sama Shikimori karena emang dia tuh pengen memunculkan sifat-sifat Shikimori tadi sebagai trigger. Shikimori tuh harus yang namanya ngelindungin Izumi agar menunjukkan sifat yang dia tuh melindungi. Dia tuh selalu kayak posesif. Si Izumi tuh kayak semacam kayak bucin banget, kayak nyemangatin Shikimori-san, semangat Shikimori-san kayak gitu kan. Itu agar kayak menunjukkan rasa ngebluesnya. Jadi kayak ngetis balik, tapi ngetisnya itu ya sebagai pacar gitu, bukan sebagai kayak dance banget, kayak dance apa kayak gak peka banget gitu. Tapi dia tuh ngetisnya tuh sebagai pacar. Makanya si Shikimori kayak akhirnya ngeblues, muncul sifat lucunya. Terus sifat kerennya apa? Disemangatin sama si pacarnya. Si Shikimori jadi semangat, jadi kayak cool, sisi coolnya keluar. Izumi itu sebagai trigger untuk memunculkan sifat sempurnanya, impulsnya dia itu adalah untuk memberikan dorongan kepada Shikimori untuk bisa memunculkan sifat-sifat itu. Makanya gue bilang pembuatannya itu beda, karena mereka itu dibuat berpasangan, langsung jadi satu pasang. Jadi kayak gak cuma menjadi satu karakter yang kira menjadi solo. Lu harus punya solo karakter nih, Marin contohnya, Marin sendiri, Gojo sendiri. Mereka punya tujuan masing-masing, mereka punya personality-nya masing-masing. Akhirnya mereka bertemu, akhirnya mereka berkolaborasi menjadi pasangan. Itu bukan kolaborasi, maksudnya menuju ke pasangan gitu kan. Akhirnya story-nya dibuat untuk menyatukan mereka kayak gitu. Nah itu maksud gua ini tuh berbeda. Mereka tuh jadi pasangan, mereka tuh udah kayak nggak ada masalah tentang pasangan. Mereka udah jadi pasangan, udah bucin-bucinan kayak gitu-gitu. Maksud gua udah jadi hasil lah. Dan apa yang menurut lu apa tuh namanya untuk dibuat lagi secara personal pribadi gitu, itu buat apa kayak gitu kan. Maksud gua nggak ada gunanya ngabisin waktu. Makanya mereka langsung dibuat lah jadi pasangan, dimana si Shikimori bisa dimunculkan sifat sempurnanya tadi sesuai dengan konsep dengan ngebuat Izumi, dimana Izumi yang dimana dibuat secocok mungkin dengan Shikimori, yang dimana harus men-trigger agar Shikimori biar terlihat lebih perfect. Shikimori punya sifat yang lebih kompleks, sifat yang lebih banyak, dia lebih jealous, dia baik, dia perfect, benar-benar kayak Shikimori itu perfect banget. Makanya gue selalu bilang Shikimori itu terlalu perfect gitu loh di episode sebelumnya gitu sih. Apa ya udah sih kayak gitu, itu pertama. Nah untuk kasusnya di Izumi yang beban, sebenarnya kalau misalkan lu pikir Izumi itu beban, itu it's fine. Tapi kalau mood gue pribadi nih, gue pribadi itu ngelihat Izumi itu dibuild dengan agar dia itu gak apa ya, bisa terlalu dibenci lah. Karena gini, kalau misalkan lu mikir Izumi, coba misalkan kalau misalkan lu pengen nge-remake Izumi gitu kan, sebagai karakter yang lebih acceptable lah kalau menurut lo. Menurut lo kayak gimana bisa kalau lo mau nge-build Izumi? Kalau menurut gua yang sekarang, Izumi yang sekarang itu bener-bener udah yang pilihan teraman, kayak semacam safe zone untuk lo bisa nge-build suatu karakter dari sisi standarnya dia. Bener-bener kayak gak perlu yang namanya harus sesempurna mungkin karakternya, tapi safe zone-nya itu bener-bener Izumi yang sekarang itu adalah safe zone kayak gitu. Apa tuh namanya, kalau misalkan nih kita dari awal dibilang kalau misalkan Izumi itu keras kepala, atau misalkan dia itu nggak pengen dilindungin, pertama keras kepala atau nggak pengen dilindungin, atau dia itu pengen berusaha untuk agar nggak mau dilindungin dari awal, maksudnya nggak berusaha untuk agar apa tuh namanya itu pengen menghindari semua itu sendirian dari awal. Gue yakin banget penonton tuh nggak bakal, karena dia dibuat langsung jadi pasangan sama Shikimori, lu bakal ngelihat kalau lu dia punya sifat tiga ini, keras kepala, terus nggak pengen dilindungin, dia nggak pengen ngerepotin teman-temannya dan lain-lainnya, itu pasti bakal kelihatan beban banget. Karena lu lihat lah role model dari semua beban, Sakura Sakura di Naruto ya. Sakura itu emang kenapa dia bisa dibenci, bukan cuma karena dia beban, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain dan lain-lain, tapi karena dia itu keras kepala kayak gitu. Dia tuh kayak berusaha agar dia tuh nggak terlihat beban gitu loh. Jadi kira apa sampai sekarang dia kelihatan beban juga, dia disebut beban juga kayak gitu kan. Maksud juga Izumi itu kayak
kayak dia tuh mengaccept diri dia, menerima bahwa diri dia tuh beban. Dia memikirkan di kepala dia kalau misalkan dia tuh merepotkan teman-temannya, dia merepotkan pacarnya juga, kayak gitu-gitu. Menurut gue itu udah cukup, dimana akhirnya dia sadar diri bahwa diri dia itu beban. Dan nyatanya dia nggak bisa mengambil action, karena ketika dia mau mengambil action, mungkin di flashbacknya dia, di masalahnya dia pernah ngelakuin itu, dia mengambil action, tapi dia nggak bisa melawan takdirnya dia yang dimana dia punya keberuntungan yang buruk, dimana dia hampir mati berkali-kali, literally hampir, lu bayangin truk nabrak rumah lu, terus juga kayak what the hell is this gitu loh, kayak semesta benci sama lu gitu loh. Gimana caranya lu menghindari sebuah nasib buruk, ya lu nggak tahu nasib buruknya itu datang atau nggak tahu kapan datangnya, kayak gitu loh. Terus juga ini tuh bukan kayak Sakura yang dimana lu bisa mengubah diri lu menjadi lebih kuat atau menjadi apa-apa gitu. Ini nasib buruk, men. Nasib buruk yang nggak bisa tiba-tiba bisa lu ubah kayak gitu, nggak bisa. Makanya lu perlu seseorang di samping lu. Terus gimana caranya lu ngebuat suatu MC dan dimana lu nggak bisa ngindarin semua menghindari semua kesialan itu selain daripada Izumi yang sekarang. Maksud juga nggak make sense kalau bagi gua. Jadi kayak Izumi sekarang itu benar-benar kayak the perfect way untuk bisa sepasang sama Shikimori, bisa mengeluarkan semua potensi Shikimori, tapi juga biar dia itu tetap gak hateable gitu loh. Gak kayak Kazuya itu gak harus mesti kayak begitu. Baru gue setuju kalau misalkan lu nge-hate Kazuya di di Kanojo Karishimas. Gue pernah nonton kan. Dan gue ngerti banget kenapa orang bisa benci Kazuya, karena Kazuya itu nggak mesti harus begitu. Nah kalau di sini karena dia dibuat bareng sama Shikimori, berpasangan, mereka harus saling cocok satu sama lain. Itu tuh Izumi harus dibuat kayak begini gitu loh. Dia punya nasib yang buruk, dia punya ini, dan dia harus menjadi beban juga karena memang dia tuh dibuat kayak begini agar sistem pasangan mereka itu bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Jadi kayak gitu sih menurut gua. Itu menurut gue pribadi. Soalnya gue cukup jarang ngelihat pasangan yang kayak gini emang sudah dari awal itu menjadi pasangan, itu cukup jarang banget. Gue sampai lupa judulnya apa kalau misalnya ada orang yang langsung jadi pasangan dari awal. Kayak gitu. Contohnya ada sih Rikeko juga salah satu pasangan kan, tapi Rikeko juga langsung jadi pasangan kan, tapi entah kenapa kalau salah mereka saling menolak perasaan satu sama lain ya, maksud gue nolak gitu, karena emang itu premisnya mereka. Nah premis di sini kan dimana menunjukkan sifat sempurna daripada si Shikimori, ya mau gak mau si Izumi harus kayak begitu. Rikeko aja dimana pembuatan si MC-nya gitu, si MC cowoknya atau si MC cowoknya, mereka strict banget masalah cinta karena harus membuktikan ke dalam dalam sense, karena itu sesuai dengan konsepnya mereka udah jadi pasangan dari awal ya nggak sih. Gue lupa dari Rikiko langsung jadi pasangan nggak sih dari awal. Nah, tapi mereka harus yang namanya membuktikan itu lewat sense kayak gitu. Nah menurut gue ya itu emang tergantung dari konsepnya, dan Izumi diciptakan emang seperti itu. Dan menurut gue ya Izumi itu ya perfect untuk Shikimori, karena sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan sifat dari Shikimori juga, harus harus menunjukkan semua sifat sempurna dari Shikimori. Izumi dibuat untuk itu. Nah sebenarnya kalau misalkan lo ngerti ini, gue yakin banget lo nggak bakal nge-hate banget Izumi sebenarnya. Orang-orang itu sekarang tuh pada nganggap dia tuh beban, dan gue males ngeliat dia. Gue cuma pengen lihat Shikimori sama temannya doang. Gue nggak perlu ada Izumi di situ. Ada mereka ngomong kayak gitu. Gue kayak aja lu nggak bakal bisa ngeliat Shikimori sesempurna itu kalau misalnya nggak ada Izumi di situ gitu loh. Kayak gitu. Nah mungkin ada beberapa orang yang nggak pernah ngelihat konsep kayak begini, kayak konsep dimana si cewek itu lebih dominan, lebih terlihat lebih perfect dibandingkan si MC-nya, dan akhirnya menganggap kayak ini tuh kayak anime yang akhirnya mau nggak mau harus di dalam tuh jadi makanan daripada lonely whip gitu kan di luar sana, yang dimana kayak menganggap bahwa ini tuh anime kayak heavennya mereka gitu. Padahal kalau lu tonton sebenarnya ini tuh ya kayak bosen-boseman doang, kayak pacar kayak gitu. Gimana emang konsepnya emang seperti itu, ya pacar sempurna, dimana ya lu tinggal ambil positifnya. Sebenarnya gue yakin banget Shikimori suka sama si si Izumi itu pasti ada alasannya, dan alasan itu sebenarnya yang kita cari kan sekarang, flashbacknya gitu kan. Maksud gue kalau misalkan lu bilang Izumi lembek tapi dia bisa dapetin pacar sempurna, cok, maksud gue kayak lu nembak aja tuh juga susah gitu loh kan, seperti kata Eno Koji gitu kan, literally 1, ketika lu mau nembak seseorang, kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokan. Jadi kayak ketika lo mengeluarkan itu perlu namanya effort lebih. Dan Izumi itu berhasil ngomong itu ke Shikimori, literally seseorang yang perfect kayak Shikimori, dan dia bisa ngomong itu. Maksud gue effort seperti apa yang dia tunjukkan itu kan pengen gue lihat flashbacknya. Itu flashbacknya itu tadi. Jadi pembuatannya itu berbeda.
Gue bakal bahas sekali lagi. Jadi simpulannya nih ya, Shikimori sama Izumi itu dibuat berbeda dibandingkan MC atau apa namanya karakter-karakter utama pada umumnya, romcom pada umumnya, dimana mereka itu kebanyakan meskipun mereka udah kenal dari awal, mereka tuh nggak langsung jadi pasangan. Kalau misalkan mereka langsung jadi pasangan pun, mereka dari awal tuh stranger. Taisho Otome, Toniko Kawai, mereka tuh dari stranger akhirnya digabung di satu. Taisho Otome khususnya langsung di engagement, langsung dinikahkan gitu kan. Mereka akhirnya menggain perasaan mereka setelah mereka saling kenal kayak gitu. Nah di sini mereka udah saling kenal, mereka tuh udah kayak saling bucin-bucinan. Gimana caranya lo bisa membuat suatu yang konsep yang mereka tuh kayak bucin-bucinan kayak gitu, tapi diterima penonton? Ya gini, this is the perfect way gitu loh. Tapi kalau misalkan lo pikir kayak ya udah, kenapa nggak dibuat sama Shikimori sama Izumi kayak awal itu kayak stranger, atau pas awal-awal pacaran, atau misalnya itu kayak stranger akhirnya mereka kayak digabungan, itu malah menurut gue lebih dihujat lagi nanti. Dimana kayak kenapa nggak dibuat Shikimori itu stranger terus akhirnya sama Izumi itu stranger, itu malah lebih dihujat lagi. Karena gimana caranya Shikimori nge-gain perasaan ke Izumi yang notabene beban, lu pasti bakal lebih ngehujat Izumi lagi setelah itu. Sekarang aja udah jadi pasangan aja pasti lu tetap hujat gitu kan, meskipun kita tinggal nyari alasan doang dia sukanya kayak itu kenapa. Kalau emang dari awal dia dibuat stranger, lebih dihujat lagi gue yakin. Masa bisa sih orang yang suka sama orang yang punya nasib buruk, ini bermimpi banget lah atau gimana kan? Karena mereka langsung dijadiin pasangan, eksekusinya pun berbeda kan. Ya tapi untuk kedepannya maksud gua power daripada hubungan mereka mungkin gak bakal se-impact kayak Marin sama Gojo ya. Karena kalau misalkan lu bandingkan dengan Marin dan Gojo, Marin dan Gojo itu memang sejak awal ya kayak seperti pasangan pada umumnya gitu kan. Mereka kayak di-gain untuk apa tuh namanya hubungan mereka itu kayak di improve berkali-kali lah. Jadi kayak tiap arc ya gitu ada improve hubungan mereka, tiap ada yang lagi di improve lagi. Kayak seperti pada pasangan pada umumnya lah, kayak Tony Sekoi atau kayak Re:Zero atau apa. Mereka itu pasti ada satu arc yang akhirnya mengimprove hubungan mereka berkali-kali. Jadi kayak semakin banyak chemistry yang akhirnya masuk kayak gitu. Nah kalau di sini kan mereka udah jadi pasangan, udah jadi nih. Gimana caranya penonton itu bisa tertarik untuk menjadikan mereka itu couple? Nilai kalau misalnya mereka itu adalah couple yang bagus. Nah itu perlu yang namanya flashback, perlu yang namanya alasan, perlu itu nambah kayak kenapa sih Izumi dipilih sama Shikimori, kenapa sih Shikimori Izumi itu nembak Shikimori kayak gitu. Itu tuh perlu alasannya, perlu flashback yang akhirnya menjelaskan. Tapi powernya tuh nggak terlalu kuat. Power flashback itu nggak terlalu terkuat dibandingkan power dimana dia tuh di gain improvement hubungan mereka tuh di sama kayak Marin dan Gojo itu kan improve terus tuh hubungannya tuh. Gue yakin banget kedepannya pasti diimprove karena mereka nggak pacaran dari awal, cuma Marin yang suka sama Gojo. Maksudnya diimprove hubungannya. Jadi kita ngeliat kayak chemistry mereka makin nyatu. Karena berkali-kali di upgrade gitu loh, berkali-kali di update. Nah kalau di sini kan dia udah jadi, terus kita mau di update mau gimana lagi, udah jadi gitu kan. Gitu loh maksud gue. Jadi ya Shikimori ini mau gak mau pasti bakal tetap stay dengan ceritanya yang dimana Wosom-wosoman jadi pasangan. Tinggal lihat flashbacknya, tinggal lihat mungkin kalau ada drama atau kayak gimana kita lihat sih. Jadi ini tuh sebenarnya lebih kayak berada di safe zone lah, kayak nggak terlalu di kayak naik gitu, tapi kayak lebih kayak flash joke, kayak datar gitu ceritanya. Kayak gitu. Itu kalau dari gua sih ya. Makanya gua kasih 8 karena memang konsep yang menarik dimana ceweknya itu kayak mau diberikan lebih sempurna, akhirnya si MC-nya harus kayak begini, kayak gitu-gitu. Pokoknya gue bener-bener kayak mikirin banget lah sebenarnya kenapa Shikimori itu kayak gue kok kenapa bisa suka banget ya kayak gitu. Dan akhirnya gue kasih 8. Konsepnya menarik dimana si ceweknya itu kayak lebih superior, betul ya, kayak dia jadi kayak lakinya lah si cowoknya itu menjadi kayak ceweknya kayak gitu tuh menarik sih. Ya ini udah berapa menit gue ngomong ya? 1 jam. Tadi gue ngomong Kawi Daki Jane mungkin lebih dari setengah jam ya. Tapi ya kayak gitulah pokoknya. Yang berikutnya itu adalah 3 lagi, Kaguya-sama wa Kokura Setai Ultra Romantic, atau season ketiga daripada Kaguya-sama. Untuk Kaguya-sama ini gue tonton dan gue reaction juga. Langsung tuh 8,98, gak kasih 8 ya. Benar-benar bagus banget ya, maksud gue. Apa tuh namanya, salah satu anime yang gue tunggu banget, dimana dia ini pakai formula yang sama kayak season sebelumnya. Biasanya penciptaan awalnya itu nggak terlalu serius banget, jadi kayak cuma apa tuh namanya, ya udah kayak MC yang
MC kan tuh kan ngomong apa sih? Kaguya yang hubungan mereka kayak di kantor OSIS-nya, terus hubungan mereka kayak yang waktu itu ada yang komedi-komedinya juga yang atau di episode 2 itu kalau nggak salah tadi yang si Hayasaka itu yang dia pengen balas dendam ke Hirogane gitu kan. Ternyata ya terakhir dengan inilah ya. Jadi apa tuh hubungan-hubungan mereka lah. Jadi kayak sebenarnya ini tuh inti dari Kaguya-sama itu adalah interaksi di antara karakternya sebenarnya, bukan masalah story, bukan masalah apa, sebenarnya interaksi. Gimana caranya author itu bisa yang namanya mengeksekusi interaksi di antara mereka gitu loh. Karena kan ini anime romance romcom juga kan. Jadi di romcom itu oh ya tadi gue lupa bahas di Shikimori. Romcom itu nih itu sebenarnya ceritanya itu ada di interaksi karakternya. Bukan kayak story kayak Summertime Render yang story-nya emang ada plot point, lu tinggal eksekusinya kayak gimana. Tapi nggak, kalau romcom atau kayak Soul itu tuh ada di interaksi karakternya. Gue pernah ngomong nggak salah di apa tuh di waktu gue bikin video untuk Kanobiske atau Marin. Soul atau romcom atau apa itu, yang nge-carry itu sebenarnya adalah karakternya, bukan story-nya. Kenapa gue suka bilang begitu? Karena yang nge-carry suatu series agar bisa terkenal nih, itu tuh bukan story. Itu adalah apa tuh namanya karakter. Kenapa? Karena kalau khususnya romcom, karena romcom kenapa? 5 daripada karakter di Kaguya-sama itu terkenal banget. Chika khususnya, terus Kaguya, Ino, Ishigami yang paling terkenal juga, terus Hirogane juga sama. Jadi mereka berlima itu terkenal banget lah maksud gua. Bahkan kayak Chika sama Ishigami itu yang paling terkenal dibandingkan Kaguya sama Shirogane bahkan ya. Jadi maksud gua apa tuh namanya, karakter itu berperan penting gitu loh dalam suatu series agar bisa terkenal, dan Kaguya sama itu berhasil menghandle itu, dimana hubungannya mereka semuanya, karakternya, sifat-sifatnya itu benar-benar kayak bisa dimanfaatkan untuk bisa membuat suatu story yang wow banget, dan juga interaksi-interaksi yang lucu dan apa ya, ikonik lah gitu, kayak Hayasaka atau kayak apalah kayak gitu. Dimana sifat dia itu kan, Hayasaka itu kan kayak apa ya, kayak cewek-cewek yang apa ya, fleksibel atau kayak apa sih Hayasaka itu, gue bingung dah. Yang kayak muka dua gitu sih Hayasaka sih kalau menurut gue ya, yang kayak sahabatan atau bestie banget atau saudaraan sama si Kaguya. Jadi kayak bisa berani ngomong kayak gitu ke Kaguya padahal dia mate kayak gitu. Itu lucu banget lah. Mas juga setiap karakter itu punya kayak semacam kelebihan. Dan akhirnya gue tonton karena memang gue suka aja. Tinggal nanti gimana kedepannya cerita seriusnya daripada si Kaguya ini sebenarnya. Cerita serius yang yang bakal dibawa nih untuk season 3-nya. Biasanya kan ini mirip kayak apa, Takagi, dimana Takagi kan pasti ada cerita-cerita seriusnya kan. Biasanya kalau yang di title itu kalau cuma satu title itu biasanya episode serius tuh, cerita serius. Kalau title-nya banyak itu biasanya nggak tahu serius. Nah kalau di sini mungkin juga sama, mungkin ya gue nggak tahu sih. Apa tuh title-nya kalau misalnya kalau cuma satu tuh serius tuh. Gue penasaran banget sih cerita seriusnya ini apa nih untuk season ini. Sebelumnya kan ada yang Ishigami, terus ada juga yang Ino gitu kan. Ada juga yang season 1 itu kalau nggak salah lupa lagi sih. Oke itu dia. Nah ini gue kasih 8 untuk pertama, yang tinggi 8,9. Ya untuk versi-versinya lucu banget. Gue ketawa banget waktu pas episode 1, episode 2. Tapi untuk cerita seriusnya masih belum ada. Mungkin bakal dikasih build up-nya mungkin episode 3 atau episode 4 atau episode 5 mungkin. Ya tinggal kita saja sih sebenarnya ke depan. Oke, yang berikutnya adalah Spy X Family. Ini akan menjadi penutup ya. Gue sebelum masuk ke Spy X Family yang menjadi akhir daripada anime yang gue ikuti musim ini. Tateno Yusa season 2 gue nggak nonton. Kenapa? Karena gue bakal bahas lagi habis Spy X Family gitu. Oke. Isekai kan dia, karena ya isekai. Jadi isekai itu gue nggak terlalu banyak nonton musim ini. Itu ada alasannya kenapa. Gue bakal bahas nanti di akhir. Tetap stay tune. Nah yang berikutnya adalah Spy X Family. Spy X Family ini adalah salah satu anime yang gue tunggu dengan rating lihat tuh 9, dan gue kasih 9 juga. Nice gitu ya. Salah satu anime yang sebenarnya menjadi apa tuh namanya, anime yang gue tunggu banget musim ini. Bener-bener karena gue baca manganya. Lu tau semua kan, gue baca manganya. Gue baca manganya dan gue beli manganya. Gue jarang banget beli manga. Bener-bener apa tuh namanya, manga cuma gue suka doang yang gue beli. Yang gue rasa pas gue baca online nih, gue ngerasa suka, gue beli kalau di Indo gitu.
Tokyo Ghoul gue beli, Record of Ragnarok gue beli, terus My Name is A gue beli, terus I Sold My Life for 30.000 yen per tahun itu gue juga beli. Terus atau apalagi gue lupa, Spy X Family kayak gitu. Itu harus ada beberapa lagi. Itu atau manga-manga yang gue suka, yang gue beli itu yang gue suka kayak gitu. Spy X Family ada salah satunya. Alasannya adalah karena keluarga. Gue pengen bahas nih. Sebenarnya gue udah pernah bahas ini di video episode pertama daripada Spy X Family, tapi gue bakal masukin lagi di sini. Mungkin lo nggak tahu dengerin video gue yang sebelumnya, tapi gue bakal bahas di sini alasan kenapa gue suka banget Spy X Family. Karena ceritanya itu adalah cerita keluarga. Kenapa cerita keluarga sebenarnya bisa menjadi salah satu syarat kenapa gue bisa suka sama Spy X Family. Karena maksud gue adalah kenapa cerita keluarga itu, gue tuh ngerasa kayak setiap cerita keluarga itu kayak film-film atau kayak film drama gitu kan, contohnya itu kayak menjadi lebih baik gitu. Contohnya nih, salah satu cerita tersedih, film tersedih yang gua tahu itu tuh adalah salah satu film, judulnya itu, aduh gua lupa judul apa. Pokoknya dia itu ceritanya itu adalah seorang ayah itu seorang petinju, dan dia tuh kayak ada anaknya gitu deh. Kalau nggak salah di endingnya nih, gua nggak ngasih tahu judulnya, tapi di endingnya si ayahnya itu meninggal, kalau nggak salah ya, meninggal setelah bertanding dan menang kalau nggak salah, dan dia mati terduduk, dan di situ ada anaknya juga ikut nangis. Jadi itu cerita tentang keluarga. One of the most saddest film itu bisa bercerita tentang keluarga yang gue tahu ya. Terus salah satu yang hubungan orang dengan hewan peliharaan yang paling sedih itu apa? Hachiko. Kalau misalnya lo tau Hachiko, itu yang anjing peliharaan Hachiko yang dari Jepang, cerita dari Jepang, dimana dia tuh kayak menunggu tuannya yang sebenarnya udah meninggal di kota lain dan dikuburkan di kota lain. Jadi itu menunggu terus di kereta selama hampir 9 tahun kalau nggak salah. Bener-bener kayak nungguin gitu. Dan itu ada cerita tentang keluarga, men. Cerita tentang keluarga yang apa ya? Yang dalam banget, deep banget, menjadi drama kayak gitu. Film anime tersedih yang pernah gua pribadi tonton, itu bercerita tentang keluarga. Bukan Koe no Katachi, bukan Kimi no Na wa yang romance, atau kayak film-film drama atau apa kayak gitu. Atau enggak, itu bukan. Tapi Grave of the Fireflies, ceritanya tentang apa? Cerita tentang keluarga. Tentang tragiknya perang yang berdampak kepada adik dan kakak yang harus hidup di dalam goa, makan tanah. Lu bisa nonton, lu pasti bakal kena trauma dah. Sampai sekarang gue bakal pernah nyentuh lagi tuh Grave of the Fireflies. Kayak gitu. Padahal salah satu series yang gue tonton juga yang paling sedih tuh kayak misalkan kayak Shigatsu, itu kalah sama Grave of the Fireflies. Meskipun gue gak terlalu sedih pas nonton Clannad ya. Pas nonton Clannad gue gak terlalu sedih, mungkin karena waktu itu gue dan sedih gue tuh abis pas nonton Shigatsu. Jadi pas nonton Clannad, dan gue nge-binge anime-anime sedih kan tuh. Jadi pas nonton kayak Anohana, mungkin udah ke abis di Anohana, udah abis ke Angel Beats, pas ke masuk Clannad jadi gak sedih kayak gitu. Gue nonton sekalian tuh gak sedih Clannad. Mungkin karena memang kan pembuatan tuh beda kali ya dari awal. Hubungan mereka kan dari awal, kalau di Clannad itu kan dari waktu SMA, kira masuk nikah, season 2 baru yang udah nikah kayak gitu kan. Nah, alasan kenapa cerita keluarga itu harusnya lebih di into banget, karena cerita keluarga itu punya dampak yang wow banget. Karena cerita keluarga itu bisa memberikan impact ke semua orang. Salah satu contohnya Violet Evergarden, episode tersedih episode berapa? Episode 10. Ceritanya tentang apa? Keluarga. Ibunya yang ngasih surat gitu kan ke anaknya. Itu tuh tentang keluarga, men. Terus salah satu episode tersedih yang ada di Angel Beats, menurut lu yang mana? Kalau bagi gua nih, itu adalah yang pas Yui ditemuin di kamar, terus akhirnya ketemu sama yang rambut biru itu, yang kata dia rambut itu kalau nggak salah di flashback di hayalan nih ya, dia mukul, terus akhirnya bolanya tuh mecahin kaca rumahnya si Yui. Di posisi itu dia akhirnya nemuin si Yui, akhirnya mereka kayak bersama-sama bareng-bareng. Itu gua mau nangis karena akhirnya mereka itu kayak terbentuk menjadi sebuah keluarga, bukan kayak sedih ketika yang tadi kehilangan atau apa. Enggak, gua tuh kehilangan itu karena di situ, karena kayak
positivity itu bisa ngebuat lo lebih sedih dibandingkan kehilangan atau apa gitu loh. Itu tuh buat gua gitu. Nah, keluarga gitu. Bahkan apa salah satu di Shigatsu yang bener-bener kayak gua bener-bener kayak gak bisa nahan air mata selain daripada endingnya, itu adalah pas episode 13 atau episode berapa tuh yang dimana si Arima Kosei itu tuh kayak mengucapkan selamat tinggal ke ibunya. Kalau nggak salah yang dimana kayak tentang flashback itu si ibu itu ternyata sebenarnya ngelakuin semua itu tuh ada untuk Arima Kosei dan lain-lain. Itu gue mau nangis man, selain daripada endingnya ya gue mau nangis terus pada keluarga itu. Jadi kayak cerita keluarga itu tuh kayak punya dampak yang wow banget. Kalau satu-satu lagi nih, contohnya banyak banget loh masalahnya kalau misalkan lo nggak percaya ya cerita keluarga itu seberapa impactfulnya. Kimetsu no Yaiba, gue bahas ini juga di Spy X Family. Kimetsu no Yaiba itu untuk kalau Kimetsu itu sebenarnya terkenalnya kenapa sih? Kenapa di Jepang itu orang bisa kayak hampir semua orang itu tahu Kimetsu di Jepang. Kimetsu itu kayak kalau di Indonesia itu kayak Naruto gitu loh. Kalau di Indonesia kan ada Naruto, orang anggap kayak anime ini, oh kamu jangan nonton Naruto mulu, kartun mulu, tonton Naruto kayak gitu kan. Anime Jepang dikira Naruto semua gitu. Aqua dikira Aqua semua gitu kan. Jadi kayak icon daripada suatu series yang kira bisa masuk ke semua generasi. Itu tuh sebenarnya Kimetsu itu ya. Kimetsu itu bisa dibilang kayak gitu. Dia itu kayak benar-benar bisa masuk ke semua generasi, bisa masuk ke semua series, bisa ke semua golongan. Lo mau suka dark, lo mau suka shonen, lo bisa nonton Kimetsu dengan alasan apapun, animasi dan lain-lain. Nah, tapi concern utama sebenarnya dulu pas masuk season 1, kalau lo nonton batch lo gak bakal ngerasain ini. Lo nonton per minggu kan. Alasan kenapa Kimetsu bisa terkenal, alasan kenapa waktu itu bisa trending episode 19 satu, menurut kata karena animasi. Bukan cuma karena itu. Animasi iya, story iya, animasi iya, musik iya, epicnessnya iya. Itu hal yang bisa menggain itu. Tapi sebenarnya inti utamanya adalah hubungan daripada si Tanjiro dengan Nezuko. Hubungan mereka itu kayak bone yang mereka pegang. Itu tuh benar-benar kayak pureness keluarga. Itulah pure wholesomeness keluarga yang wholesome, keluarga yang selalu ngebantuin satu sama lain. Ayahnya ngebantuin Tanjiro, ibunya ngebantuin Nezuko, keluarga bertarung sebagai keluarga. Itu alasan kenapa Kimetsu itu bisa terkenal, karena memang Kimetsu itu punya basic cerita yang ada keluarga di dalamnya. Kebanyakan shonen sekarang, cerita-cerita khususnya shonen atau cerita-cerita yang sekarang itu kebanyakan gak pakai cerita keluarga gitu loh. Kebanyakan mereka tuh kayak pertemanan, kekuatan power, OP flexing gitu kan. Maksud gua apa tuh namanya, kayak ya power yang super power, overpower, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, dimana dia tuh kayak flexing masalah power, Gojo gitu kan. Atau kayak misalkan dark cerita dark kayak The Promised Neverland kayak gitu. Maksud gua cerita tentang keluarga itu tuh udah jarang. Naruto dulu itu cerita tentang keluarga itu banyak, kayak cerita tentang Minato sama Kushina. Terus cerita itu paling deep banget kan. Maksud gue cerita masalahnya Naruto itu menurut gue paling gue inget ya. Masalah Naruto yang paling kayak Kushina sama Minato dan lain itu yang paling gue deep banget, yang waktu pas Minato sama Kushina itu ngelindungin Naruto. Itu aduh, nangis gue pas nonton di TV dulu. Jadi kayak apa ya, cerita keluarga itu sekarang udah jarang banget. Dan menurut gue apa ya, itu harus lebih di gain lagi dah. Dan Spy X Family akhirnya muncul waktu itu pas pertama kali gue gue tuh kan gue tau banget Spy X Family itu cukup terkenal kan. Tapi pas pertama kali gue tonton dan cerita itu itu fokus utamanya atau cerita utama itu fokusnya itu adalah cerita keluarga. Pas gue coba baca, wow. Jadi kayak inilah Spy X Family, inilah series yang selama ini gue inginkan. Cerita yang seru tapi juga ada keluarga di dalamnya itu. Jadi kayak dan wholesomeness-nya, cerita wholesome tentang keluarga itu sebenarnya gue cari. Dan Spy X Family inilah sebenarnya yang menjadi kayak semacam mimpi gue, suatu series yang bisa gue cintai sepenuh hati. Anjay, cinta sepenuh hati itulah kayak Spy X Family gitu. Makanya gue selalu bilang setiap episode gue bilang gue tuh cinta banget sama Spy X Family. Gue gak peduli sama orang-orang mau bilang apa, mau bilang ini series jelek atau overhype atau apa, gak peduli gue aja. Gue jatuh cinta sama di series kayak gitu. I'm in love with Spy X Family gitu ya, dengan semua alasan yang gue jelasin tadi gitu. Cerita keluarga, cerita juga bagus, wholesome, bagus masalah
politiknya juga, masalah spionase, masalah semua itu kayak cuma tambahan, tapi karena cuma cerita ada cerita apa tuh, ada cerita keluarga di dalamnya gitu, ada cerita wholesome-nya itu sebenarnya jadi daya tarik utama daripada Spy X Family kayak gitu sih. Wah. Ya itu alasan sih kenapa gua buat Spy X Family, dan juga alasan kenapa Spy X Family dapat 9. Gue yakin banyak orang yang juga mikir sama kayak gua, dan mungkin baca manganya juga dan memang suka sama seriesnya. Ya gitu sih kalau dari gua ya. Child care tuh action comedy, dan habis studio sama Cloverworks ya, dan adaptasinya benar-benar faithful banget, benar-benar kayak terima kasih banget untuk studio dan Cloverworks, benar-benar adaptasinya bagus banget, bener-bener kalau misalnya nonton episode 1 episode 2 itu tuh literally episode 1 itu chapter 1, episode 2 itu chapter 2. Literally. Jadi kalau nonton episode 1 itu chapter 1, episode 2 itu chapter 2. Jadi chapter 3 nanti ngadaptasi episode 3 gitu. Episode 3 bakal adaptasi chapter 1, chapter 3 kayak gitu. Wow, gitu sih kamu wow. Wow banget sih, gue suka banget sih. Jadi kayak rapih gitu adaptasinya. Ya tinggal kita lagi sih sebenarnya. Oke. Ya cukup deep ya, maksud gue cerita di Spy X Family itu kayak suatu konsep cerita yang cukup unik yang selama ini belum pernah gue temuin di anime. Kalau di luar negeri mungkin ada cerita tentang spy tapi digabungin keluarga, kan ada Spy Kids dulu kan juga ada kalau misalnya nonton, atau kayak cerita-cerita kayak keluarga mata-mata atau kayak apa itu kan juga ada. Nah kalau di sini kan dia benar-benar kayak punya konsep, punya cerita yang menarik gitu, mata-mata terus ada pembunuh sama Esper digabung. Wah, jadi keluarga yang memang saling menjaga rahasia satu sama lain, tapi wholesome-nya tetap ada, tetap jalan. Itu wow banget. Gue cinta banget sama Spy X Family, gak ngerti lagi gue. Ya kalau mau bahas Spy X Family lebih jauh, apa ya? Tunggu beberapa episode lagi sih sebenarnya. Untuk 2 episode awal, Yor, mungkin di sini banyak yang kira mulai nge-hype Yor ya. Yor sebagai karakter apa tuh namanya memang perfect banget, dimana dia tuh badass, terus dia juga kalem, lucu, dan dia juga memang ya berjuang dengan baik lah sebagai ibu. Kalau misalnya nanti udah episode berikutnya itu benar berjuang banget sebagai ibu yang sebagai ibu dari Anya kayak gitu. Wow banget sih kamu juga. Jadi kalau lu pengen memwaifukan Yor atau worthy banget lu bisa mau memwaifukan Yor gitu. Tapi gua pribadi nggak terlalu memwaifukan Yor karena memang gue itu kayak nge-stand itu bukan cuma kayak Yor doang, bukan karena Yor atau Anya doang, tapi sebagai satu keluarga. Jadi kayak feeling gua nih sebagai manga reader, kalau lu pada ngewaifuin Yor, apa tuh namanya, jangan cuma Yor doang, tapi satu keluarga itu lu stand gitu. Maksudnya lu cinta itu mereka bertiga gitu loh, jangan cuma Yor doang. Soalnya kalau gue pribadi nih nganggepnya, gue itu ya mereka bertiga itu satu gitu. Ke bertiga itu memang pasangan. Gue malah pengen Yor itu ya jadian sama Twilight gitu kan. Memang kayak deket banget sama Twilight hubungan mereka, terus hubungannya sama Anya dan lain-lainnya, meskipun terbatas sama rahasia dan lain-lainnya ya, tapi gue pengen mereka tuh kayak bersatu lah kayak gitu. Itu sih kalau dari gue. Ya itu dia untuk Spy X Family ya. Itu dia bahasan untuk yang cerita keluarga. Nah sekarang gue bakal bahas alasan kenapa gue nggak terlalu into banget sama anime isekai ini. Anime isekai, anime fantasi mana ya nih, kayak Yusha Yamemasu, terus apa nih namanya, Shinjo Saiko no Demao Geikatsu Kishishama, Tadaima Isekai, Otome Game Sekai, Onzuki no Gekko Kujo. Terus ada juga nih Sokei Shoujo no Virgin Road. Terus ada Mahatsukai Reimeki. Kan lagi ya isekai ya. Ono Healer nih isekai juga bukan? Oh deh. Itu tuh isekai ya, maksud gua. Kenapa gue itu nggak terlalu into banget ke isekai? Sebenarnya karena gue itu udah baca manganya. Jadi mayoritas cerita isekai gue itu udah baca manganya. Jadi kayak isekai dulu tuh pas sebelum gue buat channel. Jadi pas sebelum gue buat channel reaction, gue itu baca manga.
gitu loh, mayoritas. Jadi kayak bahkan gue lebih banyak baca manga dibandingkan nonton anime dulu pas apa tuh namanya, pas gue sebelum bikin channel reaction. Alasannya kenapa? Karena dulu itu gue kerja setahun, terus akhirnya kuliah baru. Nah pas kerja itu gue nggak terlalu yang namanya ada waktu untuk nonton anime. Gue yakin banget tuh pasti bakal ngerasain ini sebenarnya pas udah kerja. Nonton anime itu jadi kayak sulit banget karena harus ngestay 20 menit, 24 menit satu episode untuk nonton satu anime per hari gitu. Kalau emang nonton per minggu, ya kalau nonton batch lebih susah lagi karena lo nggak harus ngatur waktu di hari Minggu atau hari libur untuk ngebatch anime, dan itu pasti bakal numpuk banget kalau nunggu batch kayak gitu. Makanya nonton anime itu kayak enggak banget gue dulu pas waktu kerja. Nah akhirnya gue baca manga kan. Nah mayoritas manga yang gue baca itu tuh enggak yang populer. Beruntung banget gue nggak tahu ngikutin yang populer kayak Jujutsu Kaisen, terus Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan, terus nanti ada tuh manga-manga terkenal kayak Blue Lock. Dia laut beranda nih, Blue Lock ini laut beranda, tapi gue nggak ngikutin karena gue yakin banget ini bakal terkenal. Terus ada juga waktu itu ada yang anime Dark lagi, kayak satu manga Dark gitu, gue lupa, pokoknya kayak revenge gitu. Terus juga kayak waktu itu kayak Fuku gue nggak ngikutin manganya Isekai. Terus apa tuh Isekai nggak sih kayak Fuku. Terus apa tuh namanya Kaiju Number 8 itu gue nggak ngikutin manganya karena gue tahu udah pasti bakal ada animenya Doctor Strange ya tuh, Doctor Stone, terus Fire Force, terus apa lagi, gue ngikutin pokoknya manga terkenal itu gue nggak ngikutin. Gue tuh yang lebih into itu adalah lebih into ke isekai, manga isekai sama manhwa isekai shoujo. Contoh kayak I become a become the hero's mom, atau kayak suddenly I become a princess kalau di webtoon. Itu gue ngikutin banget tuh. Mereka tuh cerita-cerita yang kayak begitu kalau manhwa. Kalau manhwa yang terkenal kayak Solo Leveling, terus Omniscient ini, terus ada High School Soldier, gue nggak ngikutin sama sekali. High School Soldier gue ngikutin sih. High School Soldier gue ngikutin cuma sampai chapter berapa, pokoknya pas dia ngalahin politisi itu dah, yang nggak pakai bukti dan dia ngalahin politisi. Nanti gue bakal reaction lagi di channel satu gue di Vimau Read. Terus nanti aja gue sebagai refreshing juga karena chapternya udah lumayan panjang. Jadi udah lumayan jauh lah. Jadi gue pengen reaction lagi, pengen merefresh ingatan gue lagi. Kalau lo pengen nonton bisa subscribe aja ke Vimau Read untuk manhwa ya, reaction manhwa. Nah terus gue baca itu kayak gitu tipikalnya, dan manga isekai itu adalah salah satunya. Makanya gue gak bisa nge-reaction manga isekai di channel ini karena gue udah tahu ceritanya. Tate no Yusha ini gue gak baca manganya, makanya gue pengen nonton batch gitu kan. Tapi salah satu beberapa anime gue tuh udah baca manganya nih, kayak Yusha Yamemasu gue udah baca manganya. Yusha Yamemasu gue udah baca manganya, makanya gue nunggu batch karena gue tahu ceritanya. Shinjo Seikyo no Deimao gue udah baca manga gitu. Gua nggak tahu nih cerita tentang apa, tapi gue udah baca manganya. Deketsu Kishishama gue udah baca manganya juga, tapi gue lupa awal-awalnya kayak gimana. Jadi gue beruntung banget gitu, kayaknya gue bisa nonton batch. Tapi gue tuh udah baca manga yang dulu itu. Pokoknya yang jadi itu kayak KW-nya Overlord gitu. Gue inget banget itu, pokoknya di manga itu kayak itu kayak tulang-tulangan. Pas gue nonton kayak oh ini gue baca waktu itu. Jadi gue tahu ceritanya. Tapi gue makanya gak pernah nyentuh lagi manga. Ketika lu baca manga isekai atau apa, lu tuh lebih enak kayak baca itu langsung sekali jalan. Jadi kayak jalan sampai chapter terakhirnya, recent chapter udah selesai, nggak lu pegang lagi. Makanya gue agak lupa nih sama isekai soalnya judulnya kan banyak banget ya. Tuh kayak gini kayak gitu. Nah guys, sekarang bakal bahas Otome Game Sekai wa Mob. Kenapa gue nonton ini? Karena ini salah satu manga yang gue tunggu banget adaptasinya. One of the best manga yang selama ini gue inget. Jadi isekai itu kebanyakan manga isekai itu kebanyakan gue kayak tonton terus kayak gue lupakan kayak gitu loh dulu itu. Nah Isekai wa Mob ini Otome Game Sekai wa Mob ini salah satu manga yang gue dulu itu tonton, gue baca maksud gue, dan akhirnya dapat anime. Dan pas gue pertama kali ngeliat trailer ya gue kecewa banget adaptasinya begini. Video NG penyebutannya NG ya, tidak bisa memberikan justice kepada ini manga yang gue suka gitu. Tapi kalau masalah story mungkin banyak banget yang kelewat gitu kan. Kayak di manga adaptasi cerita-cerita poin-poin penting itu banyak yang terlewat gitu. Tapi secara mayoritas ceritanya nggak terlalu banyak kelewat, dan menurut gue itu cukup oke sih. Kayak
apa tuh namanya, cita-cita utamanya yang menjadi titik utamanya daripada cita-citanya itu nggak terlalu banyak yang kelewat, tapi kayak detail-detail kecilnya doang yang agak-agak kelewat, dan menurut gue itu nggak jadi masalah gitu. Tapi juga adaptasi animasinya, terus adaptasi desain karakternya itu kayak nggak bisa gue main. Maksud gue suka banget sama ini series, salah satu isekai yang gue suka. Karena bertema tentang otome game. Kalau misalkan lu ngikutin manhwa atau manga-manga yang ketipe otome game, lu pasti bakal suka banget. Gue itu kayak gue itu orang yang bener-bener into banget itu. Jadi kalau mau ngomongin tentang otome game, cita-cita tentang otome game, kayak manhwa-manhwa yang masuk ke novel, reincarnation, reborn, time leap, itu gua banget. Gitu. Gua baca semua itu tuh. Gua makan tuh semua dulu tuh. Gila. Gitu sih. Nah, otome game Isekai ini salah satu yang gua tonton. Nanti ada lagi pokoknya yang apa tuh namanya, kayak yang tipikal kayak begini juga, masuk ke dalam otome game tapi dia jadi cowok juga. Banyak banget, dan gua parah banget, please adaptasi pasti gua bakal reaction. Salah satu yang paling gue suka tuh ada judulnya, kalau misalkan lo tahu, pokoknya one of the best manga yang dimana MC-nya itu cowok, dan dia itu apa tuh namanya, suka banget gue sama ceritanya, bener-bener. Tapi gue pengen bahas ini dimana, ya itu tadi lah, kenapa gue nggak terlalu into banget isekai untuk reaction, karena memang gue sudah banyak baca manganya untuk isekai, dan ditambah gue lebih enak nonton batch ketika nonton isekai, karena isekai itu lebih berasa ketika lu nonton batch dibandingkan nonton per minggu. Dan pembahasan tambahan ini pembahasan tambahan nih, mungkin lu bisa tertarik juga. Gua beberapa musim kemarin gue itu ngikutin salah satu anime batch, judulnya itu apa ya, gue lupa. Pokoknya dia itu yang pokoknya kayak ada simbol di tangannya, gue lupa judulnya apa, ntar deh pinter. Mana ya? Nih gue ngikutin tuh Genjitsu, gue kasih 7. Nah ini dia, Shikakumon no Seiko Kenja. Ini nih apa tuh namanya, apa Tensai Oji atau kayak Arifureta, Genjitsu, terus Akebi lagi. Nih Fantasy Bisoujo. Misal musim kemarin ada Fantasy Bisoujo, itu tuh apa tuh namanya, salah satu yang the best, one of the best yang gua reaction itu kocak banget nih, gua kasih 8 men. Bener-bener the best aja. Yang ngerti lagi gua Fantasy Bisoujo. Nah, apa tuh namanya, musim kemarin itu ada yang kata Seiko Kenja tadi. Gua pengen bahas ini, dimana sebenarnya isekai itu bagus. Isekai itu standarisasi bagus, standar banget tapi bagus, tapi oke. Kalau baca manga, ketika diadaptasi ke anime, contoh kayak Seiko Kenja. Kalau misalkan lu pertama kali nonton anime atau baca manga, adaptasi daripada anime isekai itu jelek banget. Entah dari animasi atau animasinya bagus tapi ceritanya yang jelek. Adaptasi daripada manga atau light novel ya ke versi anime itu tuh kayak apa ya, kayak berbeda banget, dan akhirnya kayak crash banget. Kayak ketika lu manga reader, ketika lu nonton animasi animenya itu kayak kerasa banget kayak crush. Salah satunya ini adalah Tate no Yusha. Dari yang gua tahu, gua gak baca manganya ya, dan gua belum nonton animenya. Yang gua tahu Tate no Yusha itu season 2 itu ngerush banget manganya. Jadi kayak sebenarnya ada penjelasan sebelum episode satunya, penjelasan tentang yang waktu itu apa gitu, pokoknya ada cerita yang akhirnya langsung dimunculin, kok tiba-tiba muncul di sini, padahal harusnya ada penceritaan sebelumnya. Nah itu di Tate no Yusha season 2 itu ada hal itu, makanya kayak bener-bener kayak berasa ke rush banget, bener kayak ke apa ya, kepotong banget adaptasinya. Dan itu yang paling gue bahas, dimana isekai itu kebanyakan adaptasinya itu mau animasinya jelek atau pemotongan ceritanya yang jelek. Sebenarnya kalau isekai itu diadaptasi dengan bagus banget kayak Mushoku Tensei, itu bakal banyak banget yang bagus. Jujur aja, makanya gue cukup takut banget karena banyak banget isekai yang gue itu pengen banget ada adaptasinya, tapi gue takut banget adaptasi story-nya, semuanya, pembuatan karakter itu nggak tahu dipedulin sama pihak studio. Jadi kayak udah gue bikin aja isekai, nih isekai terkenal ya, oke gue bikin kayak gitu. Jadi kayak tinggal ambil, tinggal bikin. Jadi kayak aduh men, gue banyak banget isekai yang gue suka gitu loh. Salah satu isekai yang update musim ini ya kayak Otome Game Sekai, Otome Game Sekai Wamop, ini salah satu yang gue suka gitu loh. Tapi adaptasi jelek. Come on men. Ada lagi nih kayak Yusa Yamimasu. Ya Yusa Yamimasu masih oke lah, maksud gue masih oke gitu loh. Karena gue nonton batch kan, gue yakin banget dari kepopulerannya dia juga di station, view-nya juga lumayan banyak, masih lumayan terkenal gitu kan.
Tapi maksud gua apa tuh namanya? Isekai itu kayak menjadi kayak semacam adaptasinya itu kebanyakan antara animasi atau ceritanya. Kalau masalah animasi masih oke lah. Contohnya itu kayak mungkin apa? Otome Game Sekai wa Mob. Meskipun ada animasinya jelek, meskipun dia ada beberapa ngekat adegan-adegan kecil-kecil, detail-detail, tapi secara menyeluruh dia tuh nggak benar-benar kayak ngeras ceritanya, benar-benar kayak literally seperti apa yang ada di manga itu diadaptasi dengan cukup baik di versi animenya. Kalau lu nonton yang Kenjano yang sebelumnya nih, si Kakuma no Sakyo Kenja, ini benar-benar keras, benar-benar kayak kepotong banget. Episode 1 literally itu kayak hampir 1 chapter awal atau 2 chapter awal itu tuh benar-benar kepotong semua kalau baca manga. Bener kayak makanya gue kalau ada nih gue bakal kasih 4 nih adaptasi aja. Dia tiba-tiba bagian awal itu langsung masuk ke apa tuh bakal langsung mau masuk ke sekolahnya kalau nggak salah, ke sekolah sihirnya. Padahal nyatanya awal itu nggak, awal itu ngelawan bocah-bocah dulu, terus akhirnya ngadu simbol keempat itu kan dianggap kayak simbol apa tuh mas, simbol lemah, orang lemah lah kayak gitu. Padahal nyatanya dia itu yang paling kuat kan simbol 4 itu dalam yang di beberapa ratus tahun yang sebelumnya gitu. Jadi kayak ada adunya dulu kalau baca manga ya. Duh, sumpah gue jadi takut banget sebenarnya. Ini pembahasan yang cukup menarik sih sebenarnya karena banyak manga yang bagus isekai, tapi apa tuh namanya? Adaptasinya ya sampah gitu. Adaptasinya yang jelek. Why gitu loh. Men. Isekai itu bisa lebih deserve jujur aja. Kalau misalkan lo baca manga, baca light novel, banyak banget isekai. Kenapa ngerti gak sih? Kenapa isekai itu di Jepang itu banyak banget? Karena memang dia tuh kayak semacam punya standar, dan standar itu bisa dinikmati sama banyak orang. Kayak lo makan nasi goreng gitu kan, kayak perbandingan itu begini, kayak lo makan nasi goreng, tapi nasi goreng itu yang di tempat ini beda, tempat ini beda, tempat ini beda, di depan rumah gue beda rasanya, di samping Indomaret beda rasanya, terus seberang jalan beda rasanya, tapi tetap aja rasanya nasi goreng, tetap aja gue suka nasi goreng kayak gitu loh. Jadi kayak apa tuh namanya, meskipun berbeda-beda cerita tapi tetap aja lo bisa suka kalau suka isekai kayak gitu. Tapi memang adaptasinya itu sebenarnya yang gue cukup sayangkan, jelek kayak gitu. Ya itu aja lah palingan. Tadi gue pembahas tambahan tadi isekai, kenapa gue nggak terlalu suka isekai per minggu, asal kenapa gue nggak terlalu into banget reaction isekai. Tadi juga ada pembahasan kenapa isekai itu adaptasinya jelek. Terus gue tadi ngebahas-bahas anime-anime yang gue tonton musim ini. Ya segitu aja untuk video kali ini, udah 1 jam 40 menit. Jadi benar-benar terima kasih ya untuk lu semua yang udah mau ngecek video ini. Entah lu masih pengen ngecek anime-anime, pembahasan anime-anime ya. Tadi pembahasan paling lama itu di Shikimori sama Spy X Family, cerita tentang keluarga dan cerita tentang Izumi yang kenapa benar-benar di hate banget. Dan itu namanya pendapat gue tentang Izumi, tentang gimana cara dia itu tiba di-build bareng sama Shikimori dan apa namanya Spy X Family juga, tuh series yang lain juga impression gue dan ya itu adalah untuk episode ke apa tuh namanya episode Vimau ngobrol kali ini untuk ngebahas Spring 2022 kayak gitu. Jadi nanti mungkin gue bakal bikin akhiran Spring, tapi kayaknya enggak sih, biasanya gue bakal bikin review animenya sendiri di habis episode 12. Jadi episode terakhirnya itu biasanya di akhirnya review anime, terus ada review episode, terus ada review animenya. Jadi kalau mau nggak mau lo kalau lihat review anime langsung di episode terakhirnya itu aja. Jadi gue nggak bakal bikin video kayak begini. Ini tuh kayak semacam kayak first impression gue sebagai apa namanya yang penonton anime yang gue tonton ini kayak gitu. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.